Tema kita malam ini adalah seluk-beluk dan seni negosiasi hubungan industrial bagi praktisi HR. Dan saya tambahkan, mungkin kemarin juga sempat bagi teman-teman yang ikut itu terkait apa namanya tentang NLP-nya. Ya, jadi kita sedikit belajar ke sana lah. Karena negosiasi itu yang penting itu adalah persiapan teman-teman, mindsetnya. Jadi dari situlah kita apa namanya, kenapa NLP ini saya coba masukkan di situ, ya. Oke, ini nggak perlu dikenalin lagi ya, saya mah nggak perlu terkenal juga. Oke teman-teman, kalau kita bicara definisi negosiasi, negosiasi itu adalah satu proses di mana ada dua pihak atau lebih yang sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama, ya, atau bertentangan. Dan kemudian mereka bertemu untuk berbicara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara negosiasi, itu sebenarnya kita harus cari tahu dulu ini. Ini orang ngajak negosiasi ini kepentingannya sama apa tidak? Rata-rata kepentingannya sama, ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, meskipun bisa saja juga keinginannya itu sebenarnya saling bertentangan. Tetapi ada keinginan yang apa namanya kedua belah pihak itu ingin raih, yaitu apa? Adanya kesepakatan. Nah, mereka lantas ketemu dan berbicara, ya. Itulah yang dilakukan teman-teman kita dalam perundingan bipartit, tripartit, kemudian perundingan PKB gitu ya. Ini Mas Aditya ini lagi perundingan terus ini, ya. PKB-nya udah lama banget gitu. Ya. Jadi sebenarnya kepentingannya sama, pengen cepat-cepat selesai harusnya begitu ya Mas Aditya. Pengen semuanya itu ya Ya, udah sepakatin aja gitu kan. Kenapa sih susah gitu. Nah, kadang-kadang kan cuma masalahnya nggak sesederhana itu gitu. Ya, nah inilah kita perlunya negosiasi gitu. Dan untuk bisa mencapai kesepakatan itu memang nggak mudah, teman-teman. Ada prosesnya gitu ya. Sesuatu yang ada proses pasti ya harus kita lewati dulu gitu masalahnya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita perlu negosiasi gitu ya. Yang pertama memang sebagai makhluk sosial teman-teman kita tuh nggak bisa menghindari adanya negosiasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu bernegosiasi. Tadi istri saya bilang, Pak, mau makan dulu nggak? Saya bilang nggak usah. Itu negosiasi barusan kan. Saya iya, bilang saya udah terlambat gitu ya. Anak saya tadi bilang, Pak, tolong jemput ya. Pas tadi pagi saya antar, dia bilang, tolong dijemput ya. Saya bilang mudah-mudahan ya, kalau saya bisa jemput gitu. Kan itu juga dia ada nyampaikan negosiasi. Jadi kita belanja ke warung aja negosiasi itu, nawar harga. Jadi sebagai manusia sosial memang sebenarnya kita nggak bisa hindari bahwa praktek negosiasi itu pasti akan selalu ada. Kemudian ketergantungan akan adanya kesepakatan. Ya kan, namanya kita hidup pasti kita punya keinginan untuk kita capai. Dengan tadi kita bernegosiasi sebagai makhluk sosial, itu kita butuh ada kesepakatan. Ya. Jadi jangan bilang kalau misalnya istri nanya mau makan apa, terserah. Itu nggak ada kesepakatan itu. Nanti kita nggak dikasih makan sama istri, kalau gitu ya. Kan harus ada bentuknya kalau makanan. Harus ada kesepakatannya, ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan hak, ya. Dalam kita itu tadi memenuhi keinginan kita sehari-hari dalam kehidupan kita, ya kita butuh gitu karena proses menawar, proses belanja, ya, proses kita berbicara, ya, itu sebenarnya negosiasi. Sama waktu kita melamar kerja juga kan itu kita ada negosiasi, ya, meskipun sebagian mungkin ya gajinya udah ditetapkan gitu, tapi kan ada posisi-posisi tertentu yang memang kita ada expected salary dulu yang kita tawarkan, ya. Kalau teman-teman kompetensinya sudah tinggi, itu malah posisi tawar kita lebih kuat gitu, ya. Mereka nanya kita dulu, Bapak di sana dapat berapa gitu kan, ya. Nah, dalam perjanjian kerja itu pasti itu ada hak-hak, ada kewajiban dan segala macam. Nah, itu juga harus kita ketahui. Ya, jadi hak kita apa segala macam itu sebenarnya bisa kita laksanakan dengan kita bernegosiasi. Menyelesaikan masalah udah pasti perlu negosiasi. Ya, jadi kalau ada masalah ya harus dicari jalan keluarnya seperti apa, kan? Tuh. Kemudian memenuhi adanya hubungan yang harmonis. Nah, ini yang lebih penting lagi. Jadi kalau kita teman-teman ingat bahwa
Tujuan dari hubungan industrial itu adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kan? Jadi untuk memenuhi hubungan yang harmonis ini, kita perlu negosiasi. Ya. Banyak banget yang harus kita lakukan dalam hal memenuhi itu. Misal, ya, kita ada pekerjaan di perusahaan, ya, butuh dilemburkan, ya kan? Ya berarti kita mungkin harus menegosiasikan dengan karyawan siapa yang mau lembur. Jadi banyak hal. Gitu, ya. Nah, bagaimana menjaga agar itu tetap harmonis, teman-teman? Ya. Kondisi COVID, apalagi, ya, perusahaan sedang turun, omsetnya segala macam. Ya. Di satu sisi kita tidak ingin mengurangi karyawan, ya, maka perlu pendekatan kepada karyawan untuk menjaga agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga, kelangsungan kerja karyawan juga tetap terjaga. Terus bagaimana cara kita memenuhinya gitu. Di satu sisi kita nggak sanggup bayar full misalnya, gitu kan? Mau nggak mau memang harus ada negosiasi untuk itu. Gitu. Ya. Nah, ini kata siapa ini namanya ini ya, John F. Kennedy bilang bahwa kita itu jangan pernah takut untuk berunding, ya, melakukan negosiasi, tapi kita jangan pernah bernegosiasi karena takut gitu. Ya, jadi seperti itu. Never fear to negotiate. Ya, jadi kita jangan pernah menegosiasikan sesuatu karena kita takut, teman-teman, ya, tapi kita jangan pernah takut untuk bernegosiasi. Jadi ini yang apa namanya, dalam perundingan dulu, kalau teman-teman di sini siapa yang mungkin pernah jadi tim pengupahan, Pak, kalau di tim pengupahan menjelang akhir-akhir perundingan itu kantor snaker bisa dikepung habis sama teman-teman serikat pekerja. Ya, kalau kita takut dalam hal mengambil keputusan, wah, salah kita, pasti angkanya jadi bisa ketinggian tuh, ya. Dalam perundingan PKB juga begitu tuh, kadang-kadang tekanan-tekanan dari karyawan, ya, itu ada. Maka biasanya kalau untuk hal yang seperti itu harus ada tindakan-tindakan tertentu yang kita harus sepakati dari awal, bahwa dalam berunding itu tidak boleh ada tekanan, ya. Seperti itu. Apabila ada tekanan, maka kita bisa membatalkan proses perundingan dan segala macam. Itu di tata tertib, teman-teman, ya. Nah, ciri negosiasi, ya. Tadi kita negosiasi itu kan bisa 2 orang atau lebih. Jadi melibatkan beberapa orang atau kelompok. Kadang-kadang harus terkandung konflik dulu dari di awalnya itu, ya. Di awal negosiasi ada konflik sehingga di akhirnya itu ada kesepakatan. Contoh misalnya kita memberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan di PHK, berarti kan ada konflik, ya. Tapi bagaimana kemudian kita menegosiasikan proses PHK ini bisa berjalan dengan baik, yang kemudian ingkrah bisa diterima oleh kedua belah pihak, ya. Itu harus diakhiri dengan kesepakatan di negosiasi, ya. Kemudian yang perlu juga teman-teman pahami bahwa yang namanya negosiasi itu menggunakan cara tertentu sebagai pertukaran. Jadi nggak bisa kita hanya memaksakan. Ini yang kadang-kadang banyak dalam proses perundingan negosiasi baik di bipartit apalagi di apa namanya, di perundingan PKB. Kita itu ngotot hanya untuk minta sesuatu gitu. Pak, naik uang transport dari 10.000 menjadi 20.000. Ya, kita hanya ngotot meminta itu gitu, teman-teman serikat pekerja, tanpa mau melihat, ya, sebenarnya perusahaan itu perlunya apa. Ya, kita nggak memberikan sesuatu gitu loh, teman-teman. Nggak ada pertukaran, susah kalau kita hanya prosesnya seperti itu gitu. Jadi kalau pembahasan hanya pasal per pasal, itu kadang-kadang akibatnya apa? Potensi untuk deadlock lebih banyak, pengalaman saya. Ya, tapi kalau kita membahasnya secara komprehensif, ya, bahwa ada permintaan dari serikat pekerja, ada permintaan dari apa namanya, manajemen, itu bisa disandingkan, teman-teman. Oke, saya dapat yang ini, Bapak dapat yang ini, ada yang ditukar gitu. Itu negosiasi, teman-teman. Ya. Kemudian menggunakan komunikasi, ya.
Nah, di sini yang teman-teman saya akan tunjukkan bagaimana NLP itu penting sekali gitu ya. Karena baik secara verbal maupun non verbal ya, itu akan berpengaruh dalam proses negosiasi. Melibatkan diskusi, bahkan perlu ada bujukan. Ya, jadi teman-teman jangan salah, kita memang perlu membujuk teman-teman kita supaya kita bisa dapat sesuatu gitu ya. Dan kompromi ya, dan kemudian Oh, menghasilkan soal kesepakatan. ketemu Nah, jadi tiga ini tadi. proses-prosesnya yang harus kita jalani, teman-teman. Semestinya besok Ya. dilah sampai soal jadi. Kalau di apa sih yang harus dinegosiasikan dalam hubungan industrial dalam hubungan industrial? Yang pertama tadi saya katakan perjanjian kerja, itu pasti. Kemudian PKB, ya. Bagaimana kita merundingkan syarat kerja, hak dan kewajiban, tata tertib dan segala macam itu perlu negosiasi, ya. Kalau apalagi kalau udah PKB kan, Tema 3 mana ambil? karena semua pasal kan memang harus disepakati dulu Tema gitu, 3 yang tadi loh udah. ya. Nah, eh, kemudian yang berikutnya adalah tentang pelanggaran peraturan. Jadi ini juga harus dituliskan. Kan di dalam PPPKB itu harus ada pelanggaran peraturan itu sanksinya apa dan segala macam. Balik lagi kalau PP lebih mudah. Tapi kalau PKB semuanya itu harus kesepakatan. Dan itu harus negosiasi teman-teman. Nggak mudah untuk kita menuliskan satu sanksi yang kalau oleh karyawan itu bakalan ada konsekuensi berhenti gitu ya, disetujui oleh teman-teman serikat pekerja, nggak mudah gitu ya. Tapi bagaimana itu bisa kita tunjukkan kepada pihak serikat pekerja misalnya bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama gitu, ya. Jadi kalau dalam bahasa NLP itu kita memberikan reframing namanya ya, memberikan frame baru, sudut pandang yang berbeda, ya. Contohnya adalah misalnya nih, kalau kita melakukan efisiensi. Saya pernah melakukan efisiensi, 400 orang harus kami berhentikan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan 1.000 orang. Karena kalau nggak dilakukan, yang terjadi 1.500 karyawan akan kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan itu, gitu, memberikan pandangan. Ya. Jadi PHK itu memang ada yang tersakiti, ada yang kehilangan pekerjaan, tapi yang harus kita lihat adalah kepentingan bersama yang besarnya, gitu. Ya, itu reframing. Jadi sudut pandangnya kita rubah, gitu. Ya. Apalagi perselisihan hak kepentingan, PHK, antar serikat pekerja dan segala macam itu sudah pasti, teman-teman ya. Struktur skala upah, ya. Meskipun sebenarnya di banyak perusahaan struktur skala upah itu tidak dirundingkan, tapi di beberapa perusahaan ya dalam proses pembuatan PKB-nya juga itu struktur skala upah juga dirundingkan, teman-teman. Serikat pekerja ngajuin usul, gitu, ya, manajemen ngajuin usul. Di Pak Aditya, struktur skala upah dirundingkan nggak? Struktur skala upah dirundingkan, serikat minta Oh, untuk gitu. dimasukkan di dalam klausul PKB, tapi manajemen cukup di SK aja Pak, di luar PKB. Iya, iya, ya. Kalau di SK ya nggak masalah. Tapi maksudnya untuk kenaikannya berapa persen, apa selisih antar grade-nya berapa persen itu hasil kesepakatan atau tetap manajemen? Tetap manajemen Pak. Oke, bagus kalau gitu. Ya, Ya, paling nggak repot. ya. Jadi bahasanya dengan tetap mempertimbangkan saran dari serikat pekerja. Itu coba redaksionalnya. Redaksionalnya ya. Ya, yang penting kalau cuma memperhatikan saran kan nggak bisa diperselisihkan, gitu ya. Iya Pak. Yang yang repot itu adalah wajib memenuhi keinginan serikat pekerja kan. Ya. Jadi hati-hati dengan kita merubah satu kata di klausul gitu ya. Iya Pak. Dan hati-hati karena kadang-kadang gini, pasal-pasal PKB itu suka bersayap. Artinya satu pasal dirubah, dia kena ke pasal yang lain. Nah, itu juga trik-trik kayak gitu kita harus pahami benar nih, Mas Adit. Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi perubahan kata dan koma aja di saya itu bisa bisa ribut gitu. Ya. Betul Karena betul. dengan koma dirubah, maknanya jadi berubah katanya. Wah, Iya Pak. ya. Oke, baik, makasih. Nah, kalau dari jenis-jenis negosiasi kita tahu bahwa ada seperti ini. Satu berdasarkan situasi.
ya kan? Negosiasi formal sama negosiasi non formal. Yang kita tahu kalau formal itu ya berhadapan dalam ruangan sudah formal gitu ya. Eh, kalau di mediasi itu udah formal, ya kan? PHI formal, ya itu udah pastilah. Jadi yang lembaga. Tapi non formal itu seperti apa? Ya itu tadi waktu break gitu ya, atau waktu-waktu di luar perundingan, ya itu waktu-waktu non formal gitu. Jadi breaknya itu suka dibanyakin aja saya mah. Nah, kadang-kadang atau di sela-sela hari perundingan kan itu bisa dijadikan tempat untuk kita melakukan perundingan non formal, teman-teman. Ya. Jadi biasanya saya juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Pasal yang mau kita sampaikan dulu di posisi non formal. Ya. Kalau berdasarkan pihak yang terlibat, yang pertama melibatkan pihak penengah, ya, atau tanpa melibatkan. Jadi kalau melibatkan pihak penengah berarti ada orang lain, pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berdasarkan kesepakatan para pihak nih, siapa yang mau ditunjuk, apakah disnaker ataukah ahli, ya. Gitu. Jadi seperti itu. Misalnya teman-teman nunjuk saya sebagai pakar hubungan industrial, ya kan, pakar ketenagakerjaan. Ya kalau disepakati kedua belah pihak dan sama-sama saling mengenal orangnya, ya bisa saja seperti itu. Kalau enggak ya silakan berdua gitu ya antara masing-masing pihak. Nah, itu berdasarkan. Kemudian dan biasanya kita kombinasikan teman-teman, Mas Adit. Untuk pasal-pasal yang misalnya kita nggak ketemu, ya, udah berapa kali perundingan tetap nih dibahas nggak ketemu, ya sudah kita tawarkan. Ya, biasanya kita menawarkan, Pak, boleh nggak kita mendengarkan pendapat pihak ketiga? Ya. Jadi setelah mendengarkan pihak ketiga kan mungkin ada insight baru, ada pemikiran baru gitu. Ya. Jadi ya bisa jadi ya. Jadi yang tadinya sudah mengarah ke deadlock bisa jadi nggak jadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil, ya negosiasi itu ada 4. Yang pertama menang kalah, kalah menang. Ya, yang kedua kalah-kalah, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Ya. Yang ketiga adalah menang-menang, yang kita bilang selalu win-win. Ya. Kalau seri itu nggak ada menang, nggak ada kalah, namanya juga seri, ya kan? Gitu. Nah, teman-teman sekarang saya mau nanya, kalau kita bicara berdasarkan hasil, ya ini gambar jeruk, ya saya stop dulu deh, ya biar kelihatan teman-teman. Saya mau nanya, selama ini kan kita selalu kalau berunding katanya win-win solution. Sebenarnya yang disebut dengan win-win solution itu seperti apa sih? Ada yang bisa uh, kasih penjelasan nggak ke kita, ke teman-teman yang lain? Win-win solution itu seperti apa sih? Berarti menang-menang ya. Gimana nih? Dari Mas Adit dulu deh yang lagi berunding. Menurut pendapat saya, win-win solution itu masing-masing pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, Pak. Oke, ya. Ya, mereka inginkan, ya. Yang mereka inginkan itu bisa sama bisa tidak? Bisa sama, bisa tidak, Oke. Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain yang ingin berkomentar? Siapa barangkali? Halo, Bu Yuni. Siapa ya? Ayo yang lain dong. Ya Pak Kasih Ir, komen. belum punya gambaran Pak, masih mengikuti coba. Maaf. Nggak apa-apa. Kayaknya baru nyampe. Tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Win-win solution, Mbak. Oh, Ya, win-win solution itu menurut Bu Yuni seperti apa sih sebenarnya? Kan misalnya kalau, kalau negosiasi kan katanya kita harus win-win tuh. Nah, kira-kira win-win itu sebenarnya apa sih yang mau dicapai? Jadi sebenarnya kan kalau kita bernegosiasi kita dengan pihak lain, misalnya kita pihak A, terus pihak lainnya B, itu kan harapannya kepentingan kedua pihak ya itu bisa tercapai gitu. Namun ada kalanya kan dalam kesepakatan itu ternyata apa ini ya
tidak semua dari kepentingan kita bisa tercapai, sehingga harapannya ya minimal win-win solution. Nah, artinya gimana caranya supaya kepentingan kita itu bisa tercapai meskipun mungkin tidak maksimal seperti yang kita inginkan di awal, nggih. Demikian pula dari lawan negosiasi kita gitu. Ya, oke. Itu kalau menurut saya, Pak. Jadi sama-sama lah, sama-sama ya untung meskipun mungkin tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan kedua pihak, aja, Pak. Ya, setuju Gitu, Pak. sekali. Jadi kata kuncinya adalah kedua belah pihak itu ya bisa dibilang sama-sama mendapatkan, meskipun itu tadi bahwa yang kedua belah pihak juga sama-sama mungkin nggak mendapatkan semuanya gitu ya. Ada pihak yang merasa tidak enak juga dengan keputusan, tapi itu harus diterima. Ya. Nah, tapi sederhananya begini deh, ya. Saya coba tadi sebentar, siapa tadi yang mau jawab ini? Pak Abduh. Penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Oke, ya. Ini nih kalau bicara menguntungkan dan memuaskan itu masih sangat apa ya? Takutnya kalau kita nggak dapatkan nanti nggak menguntungkan dan nggak memuaskan. Sehingga negosiasinya jadi nggak tercapai-capai, Pak Abdul. Ya. Nah, saya ini kan dulu deh dengan gambar ini tadi. Ya. Jadi kalau saya apa istilahnya? Ya kita umpamakan sekarang itu saya punya jeruk satu, ya seperti ini. Kalau kita bicara win-win, kira-kira seperti apa yang harus didapatkan? Ada yang bisa bantu? Kalau kita bicara jeruk, teman-teman. Mana Bu Yuni? Jeruknya mau diapain dulu ya, Pak ya? Itu kalau dari Oh. jeruknya bisa di jus atau bisa langsung dikonsumsi. Oh iya, boleh aja. Maaf karena ibu-ibu ya, Pak. Biasanya kalau Iya. megang jeruk itu tidak langsung dimakan, tapi bisa alternatif lain. Karena itu tujuannya memang. Nanti saya akan jelaskan. Itu tujuannya. Ya. Jadi memang itu tujuannya, Bu, ya. Jadi kan sederhananya gini, ya. Kalau misalnya kita berdua, saya dengan Bu Yuni, gitu ya. Jeruknya cuma satu. Kalau kita bicara win-win kan biasanya yang paling gampang itu diapain? Bagi dua ya. Bagi dua, iya. Yang penting kan bagi dua. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah betul dengan dibagi dua itu sebenarnya masuk kategori win-win solution? Bisa iya, bisa tidak ya Bu ya. Iya. Teman-teman semua. Gitu. Kenapa? Ya. Kan kalau tadi berdasarkan hasil itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang menang itu misalnya kalau setelah dibuka ya, yang satu dapat bagiannya lebih banyak, satu dapatnya lebih kecil, ya kan? Sehingga ada yang kalah, ada yang menang. Kan? Oh, tergantung tebalnya juga. Ya, Oh, ya kan. Sekarang Bentar ya. Ya, jadi apa namanya? Kalau dibaginya nggak rata, berarti ada yang merasa dapat lebih banyak, dapat sedikit, itu berarti ada yang merasa kalah menang. Menang kalah, gitu ya. Yang banyak dapat menang. Ya. Kalau kalah, kira-kira apa? Kalau bicaranya jeruk. Kalau bicaranya jeruk, kalau kalah. Ini jeruk setelah dibuka ternyata nggak bisa dimakan karena busuk. Iya. Jadi dua-duanya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Itu kan bisa. Kelihatannya bagus, di dalamnya ternyata busuk. Atau masam ya. Atau masam boleh gitu ya. Nah, kalau seri ya sama banyak lah minimal gitu ya. Tapi sebenarnya juga mungkin mereka nggak menginginkan bagian itu gitu. Karena kalau kita mau lihat ya, jeruk kan kalau dikupas jadi kayak gini Bu ya. Iya. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau Bu Yuni suka bikin ini nggak kue?
Oh, kue jarang, Pak. Jus Jarang. paling yang udah ya. Kan kulit jeruk bisa dibikin buat adonan kue, Bu ya. Kulitnya saya kurang tahu ya. Untuk pengharum, Perlu pemanis, diteliti dulu ya. pewarna. Pasti ada manfaatnya itu, Pak, Ya, betul kulitnya. ya. Jadi Kesehatan. artinya begini yang saya ingin sampaikan. Tadi kan teman-teman bahwa kalau win-win solution itu adalah kita mendapatkan yang kita inginkan. Hmm. Jadi kita saling mendapatkan keuntungan yang memuaskan, katakanlah tadi kan Pak Abu begitu bicara begitu. Jadi sebenarnya pada saat saya ada jeruk, saya sebagai tukang kue, saya itu yang saya butuhkan bukan dalamnya, Bu. Karena kalau dalamnya itu dibikin jus seperti yang Ibu bilang tadi, diminum saja. Tapi kalau sebagai tukang kue, yang saya butuhkan adalah kulitnya. Iya. Sehingga kalau kita mau bicara win-win solution, itu adalah saya mendapatkan kulitnya, teman yang tadi menginginkan jus, dia dapat dalamnya. Ya kan? Gitu loh. Itu win-win, dua-duanya dapat gitu loh. Iya. Sesuai yang diinginkan. Ya naik. Jadi itu yang kadang-kadang di kita itu masih salah kaprah. Kalau dibilang win-win itu dianggapnya bagi rata aja. Tahunya separuh-separuh ya, Pak Ya, ya. separuh-separuh gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kalau kita mau bicara ya kepada teman-teman yang lain nih. Ya. Ini saya stop dulu ya, biar saya nggak selalu liatin gambar. Misalnya dalam perundingan upah minimum. Teman-teman serikat pekerja minta kenaikan 10% upah minimum. Apindo hanya sanggup 5%. Win-winnya ada di mana? Ada yang bisa bantu? Pak Yuda barangkali? Atau siapa boleh? Siapa saja berkomentar? Pak Yuda boleh? Ya paling dilihat dari keuntungan perusahaannya ya Pak. Oke. Ya. Itu tadi, jadi serikat pekerja minta 10, pengusaha hanya sanggup 5%. Kalau kita mau bicara win-win, kira-kira biasanya seperti apa? Angka berapa yang akan diambil? 6,7 atau 7%. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Ya. Itu yang umum ya. Gitu. Ada lagi yang lain barangkali? Di sini saya lihat ada Bu Susat. Ya. Ada yang mau bantu teman-teman? Boleh siapa aja? Pak Yuda Atlanta juga boleh. Mas Jeffrey boleh nih. Mungkin yang punya pengalaman yang di perundingan. Ada? Ada? Nggak apa-apa. Saya kasih ininya ya. Pengalaman selama ini teman-teman, kalau kita di perundingan tentang penetapan upah minimum, kan penetapan upah minimum itu ada unsur pemerintah. Jadi pemerintah itu suka ambil namanya belah semangka, belah duren. Ya. Jadi dianggap udah nggak ada ketemu antara permintaan serikat pekerja dengan dari pengusaha atau apindo lah. Ya. Pemerintah biasanya mereka suka mengambil jalur tengah. Yaitu mereka menganggap bahwa win-win itu adalah ya permintaan serikat pekerja ditambahkan dengan pemerintahan pengusaha ya 10 ditambah 5 dibagi 2 7,5. Pertanyaannya itu bagi serikat pekerja sesuai yang dia harapkan nggak? 1 pasti juga enggak karena awal mintanya kan 10. Apalagi pengusaha, orang dia cuma kesanggupannya hanya 5%, disuruh bayar 7,5. Yang 2,5-nya siapa yang harus bayar? Orang kesanggupannya cuma segitu. Ya. Jadi pemerintah pun teman-teman ya seringkali, saya udah beberapa kali nih Pak Wali Kota memutuskannya itu seperti itu, belah tengah. Ya, gitu. Ya padahal yang harus bayar kan pengusaha, bukan pemerintah gitu. Apalagi kalau kita mau jujur ya honorer pemerintah daerah aja juga dia belum upah minimum gitu loh. Ya. Jadi kasihan gitu. Nah yang seperti itu sebenarnya bukan win-win. Mereka
mereka mengatakan menyampaikan kita harus win-win segala macam, tapi konsep win-win yang mereka terapkan dalam pelaksanaannya ternyata nggak begitu, karena bukan yang masing-masing mendapatkan. Kan harusnya seperti tadi. Oke, dia mungkin nggak mendapatkan di situ, tapi dia dapat di tempat yang lain. Apa yang bisa dibantu pemerintah? Misalnya tambahannya berarti kan kesanggupannya hanya 5%. Yang 2,5%-nya itu pemerintah misalnya memberikan subsidi apa ke pengusaha, itu kan bisa saja sebenarnya. Kalau pemerintah juga mau bertanggung jawab dalam itu, kan keputusan diambil sebenarnya. Nah, cuma yang ada sekarang itu kita dilepas, teman-teman. Ya, itu sebabnya kadang-kadang jujur saja, ya kami dari sisi pengusaha, karena saya di Apindo lama sekali, kadang-kadang kita juga prihatin gitu loh dengan hal kayak gini. Yang ada akhirnya ya pelaksanaan di lapangan yang susah. Ya, teman-teman kami di garment, tekstil segala macam, ya akan sangat berat gitu. Ya, jadi seperti itu ya secara konsep. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, ini karena tadi kita telat jam segitu, mudah-mudahan nanti ya jam 10 paling lama ya kita bisa selesaikan. Cuman kalau ada pertanyaan bisa langsung ya teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda ya teman-teman sekalian kalau bernegosiasi? Ada yang mau coba jawab nggak? Apa sih yang menjadi dasar pertimbangan kita kalau menegosiasikan sesuatu itu? Misalnya kita lagi negosiasi dengan serikat pekerja, itu atau dengan orang lain, gitu ya. Itu dasar pertimbangannya apa sih sebenarnya? Ada yang bisa bantu jawab? Saya sambil minum dulu ya sebentar, teman-teman. Ayo, boleh? Siapa aja? Keterbukaan dan kejujuran. Oke, terima kasih Pak Yuda, Pak. Yang lain? Yang menjadi dasar kita berunding. Ya, yang tadi disampaikan Pak Yuda benar. Ya. Tapi ada hal lain. Apa itu? Ya, dan itu penting kalau menurut saya. Ya, kalau kita berunding itu, apalagi kalau di perusahaan. Ya. Ada yang mau coba nambahin dari Pak Yuda tadi? Yaitu tadi jawabnya adalah pertimbangan keterbukaan dan kejujuran. Ya. Silakan, barangkali teman-teman. Ada? Kepentingan. Oke, boleh. Ya. Karena adanya kepentingan, Bu ya. Betul. Makanya kita berunding kan tadi. Ya. Kemaslahan bersama, terima kasih Pak Abduh. Ya, itu bijak banget itu ya. Jadi kalau berunding itu tujuannya bukan hanya untuk satu pihak, tapi bersama. Itu makanya kalau di dalam tim perundingan, saya selalu katakan di tim ini sudah tidak ada lagi yang namanya tim serikat pekerja dan tim manajemen. Kita sama-sama diberikan mandat untuk membuat PKB untuk kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Ya. Jadi kata-kata pembukaan seorang pimpinan pada saat meeting meeting bipartit, meeting PKB itu krusial gitu. Ya. Karena di situ yang akan menjadikan pegangan kedua belah pihak, teman-teman. Ya. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi apa sih dasar-dasar yang menjadi pertimbangan kita negosiasi? Itu yang pertama adalah bahwa satu tentu saja ya kolaboratif ya. Kita mau menggunakan negosiasi itu apa sih gitu ya. Kan sasarannya win-win solution. Kemudian kita bisa melakukan kompromi. Ya. Jadi kalau kolaboratif ya itu menggabungkan gitu. Ya. Kalau kompromis berarti kesepakatannya bersama. Itu tadi contoh bisa saja minta 10 ya disepakati 7 itu kesepakatan. Ya kalau hanya salah satu yang minta itu kompromis gitu ya. Dan sepakatin aja gitu ya. Atau akomodatif. Akomodatif itu biasanya kalah menang teman-teman, karena itu lebih pada menghindari konflik. Ya udah deh,
daripada kalau ditolak itu nanti akan ada demo, ya maka diterima aja. Nah itu akomodatif. Ya, jadi dalam memahami negosiasi kita mau menggunakan yang mana itu sebenarnya tekniknya harus dilihat dulu. Kalau memang konfliknya terlalu berlebihan ya sudah. Mengendalikan itu ada satu pihak yang selalu mengendalikan, misalnya manajemen, apa-apa ditolak segala macam. Jadi ya, akhirnya adalah menang kalah. Serikat pekerja nggak dapat apa-apa. Ya. Pihak yang satu juga pekerja, misalnya kalau dengan manajemen kan sama gitu ya, dia mengendalikan. Udah ya, Bapak diterima kerja di sini, upahnya sekian, kan itu mengendalikan teman-teman. Ya. Mau ambil apa tidak? Kalau enggak ya sudah saya ambil yang lain. Nah, itu sudah mengendalikan teman-teman. Ya. Ya, kemudian menghindar. Jadi dalam negosiasi itu juga ada pihak-pihak yang selalu berusaha menghindar. Jadi diplomasinya aja panjang banget sehingga waktu diskusinya habis. Udah nggak sempat terbahas tuh inti materinya seperti apa. Tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu runding. Itu kenapa memang waktu perunding itu penting ditentukan teman-teman, sehingga cara kita untuk menetapkan strategi berunding kita yang mau dipakai yang mana dari 5 ini itu juga berpengaruh ya, dan itu tergantung dari pasal-pasal yang kita akan ajukan sebenarnya ya. Ada kalanya kita kolaboratif, ada kalanya kita kompromis, ada kalanya akomodatif dan seterusnya gitu. Bahkan perlu menghindar juga pasti. Itu makanya sebenarnya kalau di tim perunding saya biasanya selalu kondisikan tim perunding itu yang sifatnya itu sudah dikasih peran-peran sendiri-sendiri. Ya. Jadi masing-masing itu ada bermain peran juga, teman-teman. Ya. Jadi nggak sederhana, makanya ada seninya di situ. Ya. Nah, ya. Kapan kita melakukan negosiasi yang seperti tadi, yang 5 itu adalah kita dengan cara melihat, jadi dasarnya itu adalah dengan melihat tujuannya sama relasinya, teman-teman. Kalau tujuannya tinggi, ya, maka yang kita gunakan bisa jadi yang konfrontasi. Kita yang penting pengen dapat konfrontasi itu. Ya. Tapi kalau misalnya tujuannya rendah, gitu ya kita hindarin aja, nggak usah diterima juga nggak apa-apa gitu ya, nggak penting. Tapi dari sisi relasi juga sama, apakah secara relasi kita itu perlu menjaga relasi atau tidak gitu. Kalau kita nggak perlu menjaga relasi, hindarin aja. Tapi karena kita masih tetap butuh mereka gitu ya, itu artinya relasinya tinggi. Maka yang dilakukan itu adalah akomodasi atau kolaborasi, teman-teman. Itu karena melihat relasi. Ya, jadi kalau tujuannya tinggi dan relasinya tinggi, maka yang kita lakukan adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi seperti yang tadi saya katakan adalah berarti pasal yang disampaikan itu nggak hanya satu pasal, bisa saja serikat pekerja minta kenaikan upah untuk transport naik. Pengusaha minta adanya tentang kenaikan produktivitas, itu dikolaborasikan. Setiap kenaikan produktivitas 10%, uang transport naik 10.000. Nah itu kan termasuk kolaborasi itu, teman-teman. Ya, jadi jangan kita itu tadi kalau cuma hanya berkompromi di satu pasal, ya itu kompromi aja. Ya. Ya kalau enggak itu tadi ya dihindari atau ya memang benar-benar kita akomodasi, terima aja gitu. Ya. Karena kita merasa bahwa kita perlu orang. Jadi kembali lagi teman-teman, ya satu yang harus kita tentukan itu dalam negosiasi ya itu adalah kita harus perhitungkan hubungan dengan pihak lawan jangka panjang atau hanya saat itu. Kan nggak ada orang yang nggak butuh orang lain. Pekerja tetap butuh pengusaha, pengusaha tetap butuh pekerja, ya, dengan serikat pekerjanya. Jadi hubungan itu kan pasti akan ada. Jadi jangan juga menganggap bahwa kalau perundingan PKB tahun ini semuanya harus bagus. Ya kalau nggak dapat tahun ini ya nanti 2 tahun lagi kita rundingkan gitu loh. Tahun ini kita hanya dapat sekian. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi kita tetap butuh perusahaan, kita butuh pekerjaannya, ya, kita butuh jangka panjang gitu loh, hubungan. Kecuali kita memang ya udah ini kadang-kadang gini teman-teman. Yang saya juga suka temuin adalah kalau
Pimpinan serikat pekerjanya adalah dia periode terakhir. Nah ini berat. Kalau periode terakhir itu biasanya mereka all out, nggak mau tahu. Ya, yang penting saya ingin meninggalkan legasi saya itu yang terbaik. Terserah kalau hasilnya berdarah-darah, demo dan segala macam. Ya, nah itu tuh kadang-kadang ada tuh. Itu makanya kita kalau ada negosiasi itu memang harus dinilai itu. Semua pengurus serikat pekerja itu kita nilai juga. Ya. Jadi apa sih ada SWOT analisisnya teman-teman untuk itu. Ya. Kekuatan dan kelebihan lawan ya, harus kita pertimbangkan. Kekuatan dan kelebihan posisi kita sendiri dalam berunding. Ya, jadi hati-hati dalam memilih tim perunding. Ya kalau tim perunding manajemen jangan memilih tim perunding manajemen yang pro serikat pekerja misalnya seperti itu. Kan kita tahu dari keseharian ya. Terus penting atau tidaknya sih mencapai satu kesepakatan. Jadi nggak berarti juga semuanya itu harus disepakati. Itu yang tadi saya katakan. Ada pasal-pasal tertentu yang oh ini nanti kita lepas. Ini ya kalau dapat alhamdulillah. Kalau ini harus dapat. Wah kayak gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dipetakan terlebih dahulu. Ya lebih-lebih kalau kita perundingan PKP. Oke. Jadi kembali lagi yang harus dipertimbangkan adalah hubungan kedua pihak untuk jangka panjang. Karena kita yakini pekerja atau serikat pekerja yang loyal itu lebih utama dari pekerja biasa. Ya, jadi itu yang harus kita inikan teman-teman. Ya kita jaga. Kemudian, dapat memberikan nilai tambah value added kepada kedua belah pihak. Ya, jadi itu yang harusnya dipahami oleh para pihak. Berunding ini tujuannya adalah bukan hanya atau negosiasi apapun juga itu adalah untuk memberikan nilai tambah gitu loh, bukan mengurangi. Nilai tambah itu bisa macam-macam, belum tentu seperti yang tadi kita bicara win-win itu berarti harus dapatnya sama, enggak gitu. Ya, jadi itu tadi. Ya kan kita itu kadang-kadang gini. Beli satu bonus. Nah, itu kan nilai tambah juga gitu. Ya. Pabrik saya kalau jasa itu kan ada warantinya, ada garansinya, gitu kan? Itu kan nilai tambah, teman-teman. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini dalam perundingan kita harus perhatikan, ya. Jadi relationship itu, ya, adalah sesuatu yang sangat penting. Kita bisa hilang uang, tapi kita nggak bisa, yang usahakan jangan sampai kehilangan relationship, gitu. Jadi negosiasi itu, ya harusnya sih, nyaman lah ya, ibaratnya mah kedua belah pihak itu harus tersenyum ya. Oke, nah berikutnya 3 konsep penting dalam negosiasi. Saya nggak tahu nih teman-teman sudah pernah dapat ini atau tidak. Yang pertama adalah yang namanya reservation price ya. Ada yang tahu reservation price itu apa teman-teman? Barangkali Mas Aditya yang lagi berunding, reservation price itu apa coba? Saya nggak tahu ya Pak, tapi saya coba jawab. Oke. Budget yang disiapkan ya Pak ya? Oke, boleh gitu ya. Yang lain apa? Barangkali pernah belajar atau pernah dapat pelatihan dari dinas, kementerian? Jadi ada reservation price ya. Saya terusin dulu deh ya. Karena ada 3, jadi saya jelasin aja dulu 3-tiganya. Ya. Yang kedua itu adalah JOPA, Zone of Possible Agreement. Jadi reservation price itu adalah kita harus tahu ya titik dari masing-masing pihak, keinginan dari masing-masing pihak. Tadi yang saya contohkan misalnya adalah kalau kenaikan upah serikat pekerja pengen 10%, pengusaha cuman 5%. Ya, itu adalah reservation price. Ya. Nah, zona possible untuk disetujuinya ada di mana? Yaitu di antara 10 dan 5 kan? Ya. Jadi itu kita harus tahu. Kemudian yang ketiga adalah BATNA. BATNA itu best alternate ya to negotiate agreement. Artinya apa? Kita harus memiliki alternatif yang bisa kita negosiasikan untuk kita bersepakat. Alternatifnya apa aja gitu. Ya, jadi teman-teman yang
tiga konsep ini harus kita kuasai banget, bahwa sebelum berunding kita harus tahu dulu reservation price-nya apa. Misalnya kita MHK orang, kita harus tahu dulu nih, dia keinginannya apa, itu udah reservation price. Kemudian, tidak cukup hanya di sana Bapak-Bapak sekalian, kita harus tahu dulu juga batasan minimal yang dia bisa terima, gitu. Ya. Jadi misalnya di PHK, oke, saya bersedia di PHK, tapi saya misalnya dapat 3 kali upah. Oke, 3 kali upah. Kalau misalnya bukan 3 kali upah, berapa? Kan kira-kira. Jadi tetap harus dicari, Pak. Orang pertama mintanya tinggi, tapi ujung-ujungnya misalnya yang dia bisa sepakati berapa sih? Ya kayak kita nawar aja gitu. Ya kan? Jadi itu reservation price, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang di awal itu bisa saja menyatakan tinggi, tapi sebenarnya dia tetap bisa nerima ya di posisi tertentu. Jadi kalau kita bisa mengetahui hal tersebut, ya sebelum berunding, itu mudah buat kita dalam berunding. Ini buat teman-teman yang saya berunding PKB penting banget tahu ini. Gitu. Ya, makanya tekniknya nggak sederhana dalam berunding ini, ada pengajarannya sendiri. Gitu. Ya. Kemudian JOPA tadi adalah itu tadi jarak antara yang keinginan pihak yang satunya dengan pihak kita. Ya, itu jaraknya, itu harus ya untuk kita ketahui. Jadi kita juga misalnya kita hanya sanggup 5, gitu ya, kita sanggup 5, tapi kan kemungkinan dapat 5-nya kan kecil, berarti kan ya paling sedikit itu tadi yang bagi duren tadi gitu, 12,5, 7,5. Kalau gitu kita cari alternatifnya, ya. Cari alternatifnya, Pak. Ini kemungkinannya memang nggak mungkin dapat di 5, ya. Tapi kita akan usahakan di 5. Kira-kira, ya. Kalau misalnya kita nggak dapat 5, kita dapat berapa nih? Jadi tim manajemen itu juga ngomong dulu, teman-teman. Nah, tadi yang dibilang budget gitu ya. Tapi kan budget nggak boleh dihabisin sebenarnya. Ya. Kan tetap harus ada efisiensi sebagai bukti keberhasilan tim manajemen gitu. Ya. Nah, tinggal kemudian alternatif-alternatif yang ditawarkan. Alternatif yang ditawarkan untuk dinegosiasikan itu tadi harapannya yang lebih banyak digunakan adalah yang kompromis tadi. Ya, jadi kolaboratif, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang nanya dulu, teman-teman? Tanya Pak Ir. Ya, Pak Isa, silakan. Bentar ya. Pandangan Pak Ir mengenai ini, banyak permintaan dari rekan-rekan serikat khususnya SPMI mengenai perundingan PKB itu tanpa omnibus law, Pak. Jadi di kawasan khususnya kita di Batam itu udah ada 3 perusahaan yang PKB-nya tanpa omnibus law, Pak. Jadi mereka untuk menghindari konfrontatif, biar mengakomodasi juga dari pihak serikat. Ya. Karena kebetulan dari salah satu perusahaan itu ketua serikatnya itu dia selain ketua PUK, dia ketua KC, ketua DPC juga. Jadi merangkap 3 jabatan ya di situ, dia powernya ada. Jadi pada saat perundingan mereka mogok kerja juga, Pak. Oke. Jadi itu pandangan Pak Ir lah terkait permintaan mereka mengenai PKB tanpa omnibus law itu. Oke, baik Pak. Ya memang nggak bisa disalahkan ya kalau serikat pekerja selalu minta yang lebih baik ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau bicara aturan, kedua belah pihak kan harusnya memahami undang-undang nggak hanya berlaku saat ini gitu ya. Kemampuan perusahaan juga harus dilihat, ya kan? Apalagi tadi itu kan lebih pada karena menggunakan cara-cara yang tidak simpatik gitu ya, demo dan segala macam. Pak, saya MHK orang itu bukan prestasi, ya. Tapi menyelamatkan orang banyak menurut saya itu prestasi. Beberapa teman-teman yang PHK karena kesalahan mereka sendiri, ya akhirnya mereka menyadari bahwa oh iya Pak, ternyata bekerja baik itu penting. Nah ini yang memang kadang-kadang para pihak tuh masih melihat seperti itu.
ya. Pengennya sih nggak berubah, tapi itu tadi, apalagi kalau udah menggunakan power seperti yang tadi, itu sebenarnya Pak, jujur aja, hati-hati, perusahaan pasti akan mencari cara untuk berefisien. Yang bisa dilakukan perusahaan kan cuma mengefisiensikan kan Pak ya. Kalau costnya naik gitu ya, sementara kita nggak bisa menaikkan yang lain, maka yang dilakukan adalah mengefisiensikan. Kalau bicara mengefisiensikan kan mudah banget saya. Yang tadinya pakai orang, saya pakai mesin, nggak ada alasan. Serikat Pekerja mau bilang apa gitu. Ya, dan logis balik lagi karena perusahaan itu mindsetnya adalah cost, keuntungan, kan? Serikat pekerja mindsetnya adalah income. Itu kenapa makanya butuh yang namanya industrial relation, gitu, ya kan Pak Isa? Iya. Nah, industrial relation itu adalah harmoni gitu. Jadi supaya produktivitas dan kesejahteraan juga sama-sama dijadikan fokus. Ya, jadi sebenarnya sih sayang aja kalau memang memaksakan. Tapi kembali lagi, kalau perusahaan menyetujui, boleh nggak? Boleh banget, teman-teman. Satu yang harus kita pahami, undang-undang itu sifatnya adalah normatif. Yang namanya normatif minimum. Boleh nggak kita lebih? Boleh banget. Jadi gini, terlepas dari sudah ada Omnibus Law gitu ya, Undang-Undang CK khusus ketenagakerjaan yang mengatur tentang pesangon yang katanya lebih rendah dari yang sebelumnya gitu kan. Kalau memang perusahaan dan serikat pekerja bersepakat, nggak masalah, bagus gitu teman-teman. Saya ngasih cuti karyawan yang untuk 20 tahun masa kerja, 24 tahun boleh kan? Boleh. Itu bagus gitu. Tapi tentu saja ya itu tadi, jadi harusnya kalau jadi saran saya Pak ya, itu tadi kita kan harusnya kolaboratif, ya kan? Jadi ada yang mereka dapat, perusahaan juga harus diselamatkan, dia dapat apa. Jadi nggak cuma hanya sekedar meminta, kita itu harus saling memberi, benar ya Pak ya, Pak Isa ya? Ya benar Pak. Balik lagi saya katakan, kalau perusahaannya tutup, yang rugi siapa Pak? Saya selalu bilang, silahkan kan kalian minta sebanyak-banyaknya gitu ya, setinggi-tingginya juga boleh, tapi kalau perusahaan hanya sanggup 3 bulan ya membayar dan setelah itu kita tutup, yang rugi siapa gitu. Ya tentunya ini harus prosesnya terbuka tadi yang tadi disampaikan dasarnya. Jadi seperti itu Pak Isa ya. Sayang sekali kalau memang hanya melihatnya dari sesuatu yang yang nilainya bagus saja gitu, sementara kalau yang lainnya Omnibus Law pasti teman-teman serikat pekerja biasanya tetap pakai tuh. Contohnya apa? Uang kompensasinya Pak. Ya dia tetap mau kompensasinya, tapi yang lain nggak mau. Jadi kan sebenarnya kan balik lagi salah kaprah gitu. Hanya mengambil yang bagus-bagus saja. Jangan lupa teman-teman, Al-Quran itu ya, kalau kita mau bicara, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka kan. Dua-duanya kan diajarkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya ngambil yang baik-baiknya aja, kita juga harus mengetahui hal-hal yang buruk gitu. Ya jadi nggak bisa gitu loh sebenarnya. Jadi itu tadi, itu mah lebih pada memaksakan kehendak aja kalau menurut saya. Hati-hati kalau perusahaan sudah sakit hati, dia maka yang akan dilakukan biasanya sih efisiensi Pak yang jadi jurus terakhirnya. Ya Pak, karena kebetulan pada saat itu di mogok kerja, untuk menghindari biar mogok kerjanya selesai, kami sudah memfasilitasi dan dari Disnaker sudah hadir juga dengan pihak kepolisian, tapi tetap mereka kekeh mogoknya lanjut sebelum ketemu dengan direkturnya yang dari Jerman langsung. Waduh. Gitu. Nah di situ kadang-kadang juga memang itu tadi Pak, teman-teman serikat pekerja itu merasa mitra dengan pekerja itu setaranya dengan pimpinan tertinggi. Padahal Undang-Undang 21 tahun 2000 yang disebut mitra itu adalah kesejajaran dalam proses produksi. Gitu loh. Jadi bukan kesejajaran dalam mengambil keputusan. Ya. Nah ini maklum lah, Indonesia ini kan semuanya kan merasa bahwa kebebasan berserikat itu bebas. Ya, ini yang harus sedikitnya kalau menurut saya, mohon maaf karena saya lama di manajemen dan di hubungan industrial, ya secara konsep hubungan industrial itu kan jelas banget Pak. Pak Yusa kan ikut saya kan ya. Iya. Hubungan industrial Pancasila itu, yang namanya Pancasila itu seperti apa sih? Kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat. Iya. Itu yang harus diingatin sama mereka semua, gitu loh. Jadi kita ini satu keluarga, gitu. Begitu kira-kira Pak Isa pandangan saya.
Makasih Pak. Ya, oke, baik. Kita lanjutin Pak ya. Ya, jadi teman-teman, tiga hal ini, tiga konsep penting ini penting sekali dalam kita melakukan negosiasi apapun, terlebih dalam perundingan PKB. Ya. Kemudian 4 tahapan negosiasi ini saya pikir teman-teman sudah paham. Yang pertama itu harus ada persiapan dulu. Ini yang persiapan ini yang saya katakan itu penting. Ya, keberhasilan satu proses negosiasi apalagi perundingan PKB itu ditentukan dari bagaimana kita melakukan persiapan. Persiapan sasaran, prioritas, mengumpulkan informasi, menentukan strategi berunding, menentukan pembentukan tim, gitu ya. Itu penting banget, Pak. Saya di perusahaan asing ini urusannya sampai ke kantor pusat segala ini. Ya, untuk membahas persiapan. Kalau nanti ada demo apa langkahnya? Kalau ada mogok gimana? Gitu ya. Kalau pasal ini nggak dicapai apa? Ya, kemudian kalau kita ngasih ini kita dapatnya dari mana? Hal-hal yang seperti itu Pak. Ya, kalau di perusahaan asing. Ya, tapi tentunya ya itu tadi karena kita juga tim yang kuat gitu ya. Maka ya benar-benar. Ya, setelah persiapan tentu saja diskusi. Diskusi itu berarti mulainya proses perundingan. Ya kan kita buka ya proses perundingan. Negosiasi. Jadi kalau diskusi itu pertama adalah menjelaskan dulu. Kita harus tanya, Pak, kami dari Serikat Pekerja pengen ada kenaikan uang transport. Kenapa? Karena harga bensin kita udah naik, ya. Pertamax udah naik, tuh, ya. Pertalite udah dihapus. Misalnya kayak gitu. Udah tahu lah, sama-sama tahu. Itu kan diskusi, berunding, ya, negosiasinya. Gitu. Didiskusikan. Jadi kenapanya itu dijelaskan. Nanti di negosiasinya baru nih kita mengajukan usulan, proposal, penawaran, apakah konsesi ya, yang arahnya mungkin kesepakatan. Ya itu mulailah negosiasi. Ya. Nanti yang terakhir tentu saja adalah closing dan agreement, di mana kedua belah pihak secara aktif mencari win-win tadi yang dapat diterima. Gitu. Ya, balik lagi win-win konsepnya adalah bukan berarti untuk pasal yang sama itu diselesaikan. Boleh itu diselesaikan, dapat ya, atau adanya kesepakatan, atau itu tadi satu dapat A, yang satu dapat B. Ya, itu caranya juga teman-teman untuk kita melakukan agreement. Karena kalau kita bicara perundingan PKB kan pasalnya banyak banget. Makanya saya selalu berharap kalau perundingan PKB kedua belah pihak mengajukan perbaikan. Ya, jadi jangan cuma satu pihak. Kalau cuma satu pihak mah manajemen cuma nangkisin doang nih. Ini enggak. Wah, ini kasih ya. Itu tuh capek kitanya, Pak, ya. Kapan kita nonjoknya gitu kan kalau ibarat kata nyerang balik. Ya. Tapi kalau kita ngajukan pasal itu adalah bentuk serangan kita juga gitu ya. Nih kita kasih lihat. Tuh lihat, teman-teman. Angka siklip karyawan tinggi. Akibatnya produktivitas turun. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menaikkan ini? Angka ketidakhadiran karyawan, orang kerja itu kan harusnya hadir dulu, ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju dengan konsep tunjangan kehadiran. Teman-teman, tunjangan kehadiran itu menurut saya kontraproduktif. Orang kerja itu harus hadir, kok kenapa dikasih tunjangan? Kan supaya rajin, Pak. Loh, kalau yang nggak rajin saya berhentiin. Orang dia janjinya kerja kok, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Benar nggak Bapak sekalian? Jadi jangan salah dalam menentukan tunjangan atau insentif. Ya. Kalau kita mau gantinya apa? Banyak caranya, Pak. Salah satunya adalah misalnya memberikan insentif kehadirannya itu nanti di akhir, perfect attendance. Kalau dia masuk selama 1 bulan full, baru dapat. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan dikasih dulu kalau dia masuk. Dapat. Ya, repot kita. Oke. Kemudian ini apa ini? Resistensi dalam negosiasi. Yang pertama debat. Ya, jadi debat itu pernyataan yang membutuhkan basis yang solid. Ya, kita berdebat. Tapi saran saya jangan berdebat karena debat itu tidak menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi kalau bisa kita hanya bertukar pandangan aja gitu ya. Disagreement, solusi proper yang harus disorot. Ya, disagreement itu nggak setuju. Berarti kan ada bagaimana caranya kita membuat yang tadi nggak setuju menjadi setuju. Solusinya mau seperti apa? Threaten.
Ya, ini adanya tekanan. Ini juga kita harus mulai sadar kalau ada risiko-risiko dan konsekuensi dari tekanan, maka sikap-sikap kita juga harus sudah mulai ditunjukkan. Nah, ini makanya di dalam proses pembuatan tatib harusnya sudah disebutkan, teman-teman. Kalau ada tekanan, meeting kita akan stop. Ya, jadi kalau ada massa di luar yang akan melakukan tekanan segala macam, perundingan kami akan stop. Ini kita sepakati. Ya. Kan yang butuh biasanya serikat pekerja. Apalagi vandalisme. Kalau udah vandalisme, misalnya dalam perundingan ada yang nonjok manajemen, udah stop aja langsung tuh, bawa visum orangnya, ya PHK besoknya gitu. Ya, jadi kalau udah kayak gitu, di luar sudah ada yang sampai ngerusak-rusak segala macam. Teman-teman manajemen harus tegas dalam hal ini kalau kita mau bicara ya dalam hal-hal seperti ini. Jangan dibiarkan, teman-teman. Beda antara orang negosiasi dengan yang namanya vandalisme, kerusakan, ada pidananya dan segala macam. Nah, itu tuh makanya kita harus kuat juga gitu. Ya, jadi jangan ya kita ya ditekan satu pihak doang gitu. Jadi kayak teman-teman, kalau menghadapi deadlock kira-kira gimana nih? Yang biasanya mungkin teman-teman pernah hadapi. Ini Mas Adit kemarin udah mau deadlock tuh. Ya kan? Pasalnya nggak disetujuin. Ya kan? Terus apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalau kita udah berunding, nggak ketemu deadlock. Tapi jangan salah, deadlock itu sebenarnya ya harus bicaranya total perundingan, bukan pasal per pasal. Ya, deadlock itu harusnya bicaranya adalah total perundingan, Pak Aditya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi nggak hanya pasal per pasal. Kalau bicara pasal per pasal itu mas stop aja dulu, taruh. Kita masih oke, pasal ini kita belum ada kesepakatan ya, para pihak ini udah. Tuh, kita lanjut ke pasal berikutnya, gitu. Jadi belum deadlock. Ya. Tapi kalau deadlocknya itu benar-benar udah nggak mau berunding. Perusahaan udah nggak mau dengerin lagi, gitu ya, diajak berunding sama serikat pekerja udah nggak mau lagi, itu deadlock. Makanya mereka boleh mogok kan, karena akibat tidak adanya proses perundingan lagi gitu, ditolak berundingnya, maka mereka boleh mogok dan itu legal. Gitu. Tapi kalau perusahaan masih terus mengajak berunding, nggak boleh serikat pekerja mogok. Orang kita masih nyari jalan keluar kok dengan kita masih ngajak berunding. Yang namanya negosiasi kan mencari jalan kesepakatan. Nah, kayak gitu, Pak. Ya, jadi hati-hati gitu. Kalau kita menyatakan deadlock. Jadi kira-kira kalau kemudian katakanlah ya deadlock deh di pasal deh gitu. Kita anggap aja deadlock di pasal. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Pengalaman yang berunding nih. Ya. Ada yang mau bantu jawab? Kita belajar sama-sama ya. Siapa tahu kadang-kadang saya juga bisa dapat ilmu dari teman-teman gitu. Apa teman-teman? Ada? Nggak ada? Aduh, ini pada pendiam semua ini. Satu yang pasti itu adalah kita humor, teman-teman. Oh. Jadi kalau yang namanya berunding udah keras-kerasan, bawa ketawa aja. Itu makanya harus ada orang di tim kita itu yang memang suka ngocol. Dikenal gitu ya, emang ini orangnya kalau ngomong aja udah bikin ketawa gitu misalnya ya, jadi ajak aja ya, bawa humor ya, dalam berunding itu jangan tegang teman-teman ya. Kemudian mengingatkan jadwal dan agenda, Pak, kita itu masih punya 20 pasal yang harus kita rundingkan, kita hanya tinggal punya waktu misalnya 10 hari. Ya kan? Berarti harusnya kita menyelesaikan, tadi kan 20 sama 10, berarti harusnya paling nggak dalam satu hari ada 2 pasal yang kita. Kalau kita bersikeras hanya membahas pasal ini, hari ini nggak selesai, kita bahas besok lagi segala macam, habis kita, Pak. Ya, jadi baik-baik ngomongnya kan. Break, udah pasti. Udahlah, nggak ada yang bisa diomongin, kita break dulu ya. Tuh makanan banyak di depan. Ya, yuk kita ngerokok bareng, ya kan, teman-teman. Disitulah kita baru nanya lagi sambil ngerokok bareng. Saya sih nggak ngerokok, saya ngopinya aja gitu ya, teman ngopi.
Jadi biasanya kita akan bagi orang nih kalau udah kayak gini teman-teman. Kalau udah bagi orang itu, karena jumlah tim kita kan sama banyak, itu masing-masing udah punya tempelannya tuh. Jadi kita nanya juga, sama seperti yang tadi, yang namanya adalah jopanya kan batas, ya kita harus tahu reservation price-nya, dan itu digalinya kapan? Waktu break teman-teman, salah satunya. Ini sebenarnya teman-teman itu sebenarnya kalau dikasih segini masih mau terima nggak sih gitu ya. Dan itu kan ngomong kayak gitunya tuh di break Pak. Jadi kan kita udah tahu, oh mereka ngotot 10 sebenarnya 7 juga diterima gitu kan. Ya sudah gitu loh, kita bisa dapat itu teman-teman. Jadi gunakan sebaik-baiknya waktu break ini, informal meeting ya. Kemudian kita coba menghayati kenapa pihak lawan berkata tidak ya. Jadi pihak sebelah sana kenapa sih nolak permintaan kita gitu. Apa sih yang menyebabkan segala macam, coba kita hayati, kita cari tahu ya. Kalau mereka di meeting biasanya nggak menjawab, nggak menjelaskan itu ya, tapi mungkin di waktu break bisa jadi kita dapat teman-teman ya. Atau di informal meeting. Dan kemudian cari masukan baru untuk kita jadikan konsesi ya. Konsesi kan termasuk pertukaran ya. Jadi kita cari masukan baru, apa aja sih yang bisa kita inikan, begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara deadlock, paling nggak lakukan 5 hal ini ya. Nah, ada yang saya suka dari teman saya yang ahli dalam komunikasi termasuk pikiran gitu ya. Dia mengatakan, apalagi dalam kasus PHK atau deadlock lah segala macam. Dia bilang gini, cari persamaan kedua belah pihak meski hanya 1%. Kemudian fokuslah 99% pada yang 1% persamaan itu. Jadi kalau kita lihat perbedaannya kan pasti makin jauh. Tapi kalau kita lihat persamaannya, ya insya Allah udah ada kesamaan. Kok kita nggak bahas yang sama, kok bukan ngebahas yang beda. Jadi ini akan menghindari deadlock gitu teman-teman. Kenapa? Wah, kita ada kesamaan, ya meskipun hanya 1%. Gitu. Jadi usahakan kita selalu positif, selalu mengingatkan ke teman-teman kita bahwa kita ini sama. Gitu. Makanya nggak ada yang namanya tim sana sama tim sini, yang ada adalah tim kita teman-teman ya. Oke. Ini yang penting, tapi saya stop dulu deh. Sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Silakan. Soalnya saya mau minum dulu. Saya stop dulu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Yang berkaitan tadi Pak Ir, Ya Pak Isa. yang berkaitan masalah yang pada saat break itu, kalau kita cari informasi, kadang mereka dari tim perunding dari kawan serikat itu, mereka udah disetting dulu untuk keep silent. Jadi kita mau buka mereka untuk informasi terkait dengan reservation price-nya itu agak susah. Jadi mereka udah di tim perunding udah disetting di awal untuk keep silent, untuk tidak menyampaikan hal-hal yang untuk dari tim manajemen diketahui gitu loh. Oke, baik Pak. Nah itu tadi itu bisa dilakukan ya. Tidak selalu memang ya, pada saat break Pak. Tapi kan pada saat persiapan itu kan kita juga bisa melakukan. Ya, serikat pekerja itu konsepnya selalu dia berdasarkan permintaan. Jadi mereka selalu mengambil angket dulu, apa sih yang mau diminta dari anggota. Karena itu secara struktur serikat pekerja pasti akan begitu. Ya, jadi mereka pasti minta. Jadi kita juga bisa melalui misalnya ya karyawan di bawah, para orang-orang yang dianggap sebagai informal leader gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi nggak selalu bahwa pada saat perundingan mereka memang pasti akan sangat-sangat ketat. Tapi kembali lagi, kalau mereka, ini pengalaman saya Pak ya, kalau mereka itu di perundingan sudah habis-habisan, ya nggak ketemu juga. Pada saat break itu mereka sudah capek Pak. Serikat pekerja itu sebenarnya kalau makin ditekan dalam hal bernegosiasi, ya apalagi kita menggunakan fakta, data dan segala macam, mereka capek Pak. Makan kadang-kadang gitu tadi ya, ini masalahnya siapa duluan kan bicara berunding, apalagi berunding PKP itu kan sebenarnya saling perang saraf. Iya. Ya kan Pak ya? Iya. Dan itu wajar Pak. Saya beberapa kali itu udah seperti orang awal-awal itu kayak mau saling pukul, itu ada gebrak meja, itu ada tuh awal-awal tuh saya masuk ya.
masih seperti itu gitu. Tapi ya akhirnya semakin dewasa kita berunding juga jadi makin asik gitu. Ya walaupun ujungnya peluk-pelukan gitu, maaf-maafan gitu kan ya. Makanya akhirnya kita cari cara gimana sih supaya kita bisa lebih dekat. Ya udah kalau gitu kita lakukan pembekalan bersama. Nah, kan itu teknik. Siapa yang harus melakukan itu? Manajemen, Pak. Kita tahu mereka udah dibekelin juga sama DPC-nya. Tapi kita juga harus punya cara kan. Kita bekalin juga mereka dengan kondisi perusahaan kita gitu loh. Ya, yang ngomong top manajemen, Pak, nggak tanggung-tanggung. Ya, saya titip perusahaan ini untuk tetap bisa dijaga, ya, untuk kita bisa terus berlanjut dan segala macam. Wah, pesannya sih singkat padat, Pak. Gitu ya. Oke, kalau orang asing. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi ya itu tadi perlu waktu sebelumnya. Ya bisa juga sebagai persiapan kita bisa profiling tim perunding mereka, Pak. Betul. Ya kan? Itu yang Jadi tadi saya katakan, itu harus ada profiling, itu sangat saya anjurkan. Teman-teman. Jadi semua tim perunding serikat pekerja dan tim perunding kita harus punya profilingnya. Ya. Ini orang ini sifatnya apa, ini biasanya seperti apa, udah berapa lama di serikat pekerja gitu ya. Dia kuat di mana segala macam. Orang HR itu harus tahu itu. Ya dicari tahu lah gimana caranya untuk kita punya profilingnya. Setuju sekali Pak Isa. Oke, Pak. Karena itu kerjaan saya dulu, Pak. Nah ini saya sampaikan lagi nih yang lebih taktikal, teman-teman. Sebenarnya ada strategikal, ada taktikal, tapi hari ini saya ambilkan yang taktikalnya aja langsung. Ya, itu nggak tanggung-tanggung tuh, ya. Tentara kita mau perang nih, Pak. Dalam kolektif bargaining gitu ya. Gimana? Apa yang pertama kita lakukan, teman-teman? Ya, lakukan SWOT analisis. Ya, jadi kita mau berunding, bikin SWOT-nya dulu. Kekuatan di mana, kelemahannya di mana, opportunity-nya, trade-nya di mana, dan segala macam. Kita jadi tahu posisi kita. Ya. Lihat semua, misalnya gini, strength kita itu kita udah di atas upah minimum kok, gitu kan. Udah di atas normatif, yang lain-lain juga di atas normatif, itu strength kita, Pak. Mereka nggak bisa menuntut hal yang sudah di atas sebenarnya kan. Gitu. Tapi kalau misalnya kelemahan kita juga punya, oh ya ternyata kita punya kelemahan memang gitu ya. Hubungan kerja kita masih lebih banyak yang PKWT misalnya kan, kontrak kita ada kontrak yang melanggar, wah itu kan kelemahan kita di mana. Tim perunding kita masih junior ya kan, belum punya pengalaman dalam berunding, itu kelemahan lupa, jangan salah. Opportunity-nya apa, dilihat lagi nih, ini perusahaan ini bisa berkembang, kita akan buka cabang dan segala macam ya, termasuk juga di dalamnya misalnya opportunity-nya adalah itu opportunity, Pak. Trade-nya kita lihat apa? Trade-nya adalah kita ada di kawasan. Wah, kan kalau di kawasan beda, Pak ya. Kita yang berunding, tetangga sebelahnya ikutan demo kan? Gitu. Ya, jadi ya hal seperti itu harus kita benar-benar petakan. Ya, saya nggak ngasih contohnya, sebenarnya saya punya contoh-contohnya gitu ya, yang dari hasil perundingan saya. Tapi lakukanlah SWOT analisis sebelum kita berunding. Ya kan? Kemudian gunakan yang namanya ini, Pak, 9-box tool analysis untuk union position sama ya posisinya manajemen gitu. Ya. Kita lihat. Jadi ini ada 9 kotak kan, ya. Ya, jadi ini ada yang low, medium, high. Di sini juga nih union convection-nya ada low, medium, high. Artinya pasal-pasal yang mereka minta itu tolong dipetakan, kita harus tahu. Karena mereka itu banyak minta, tapi nggak semuanya juga sebenarnya mereka ingin dapatkan, minta apa ya? Karena konsepnya teman-teman serikat pekerja itu adalah mintalah sebanyak-banyaknya, syukur-syukur dikasih. Ya kan? Gitu. Ya. Kadang-kadang mereka minta banyak, tapi yang satu aja yang penting diterima nggak apa-apa deh. Gitu, Pak. Saya punya pengalaman, Pak. Jadi kita petakan. Nah, nanti yang jadi area attention kita tuh ada di mana? Yang ada di sini, Pak. Ya, jadi ini sama nih kalau teman-teman mau belajar tentang talent management juga sama, gitu ya. Kita itu kalau mau mencari talent pool itu yang ada di kolom ini, 4 kotak ini, Pak. Ya, ini akan menjadi talent pool kita.
Yang dilihat dari sisi kompetensi dan potensi. Ya. Performan dan potensi, maaf. Ya, gitu dilihat di sini. Maka area di sinilah yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena area di sini itu berarti important, ya. Sama mereka itu benar-benar ingin dapatkan kalau di area 2 ini, ya. Ini adalah must have. Kalau di sini itu masih nice to have. Ya syukur-syukur dapat gitu ya. Gitu loh, ya, di sini. Termasuk pasal-pasal kita. Nah, ada juga mereka tuh yang kadang-kadang cuma pancingan, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu ya. Tuh, semua pasal yang mereka minta dipetakan Pak Adit. Sehingga nanti kita Iya, Pak. fokus kita itu di mana ya? Fokusnya yang di 4 tabel yang di atas, di kotak di atas sana. Ya, dan ini memang butuh pengalaman tentu saja. Kan kita sebenarnya punya background. Perundingan di Pak Adit udah berapa kali PKB-nya? Sekarang PKB yang berapa? Ini sudah PKB ketiga, Pak. Oh, baru ketiga, Pak. Saya udah 18, Pak. Oh iya. Ya. Jadi kalau udah kayak gitu, kalau ketiga juga nggak masalah. Artinya gini, setiap perundingan kan ada ininya, ada pengajuannya. Jadi kita tahu nih, oh ini selalu diajukan, ya trennya apa aja sih yang mereka minta itu gitu. Itu kita jadi tahu mana sih yang selalu mereka tekankan untuk dapat. Itu kita ngelihatnya dari histori, Pak. Jadi penting sekali kita mendata yang sebelumnya. Kita harus juga tahu perundingan tahun lalu, 2 tahun yang lalu berapa lama selesainya, gitu kan? Apa yang mereka dapatkan, apa yang kita dapatkan, itu aduh Pak, kalau di saya benar-benar apa namanya bahan diskusi buat tim manajemen, gitu. Ya, jadi lakukan analisis Ninebox tool seperti ini untuk posisi. Tujuannya apa? Kita fokus dalam hal apa yang akan kita diskusikan dan apa yang benar-benar kita ingin diskusikan, ya. Jadi mereka itu sebenarnya hanya mau butuh yang di 2 hal ini misalnya. Ya udah, ujungnya nanti itu aja, bargaining time aja dulu Pak, uang waktu aja dulu. Ujungnya nanti ini kok yang mereka dapatkan, itu yang kita kasih gitu, ya. Jadi cara-cara itu juga penting, ya. Kemudian satu lagi, ya. Kita harus melakukan analisis, tetap menggunakan Ninebox tool, tapi dalam hal ini terkait dengan risk assessment-nya. Ya. Pasal mana yang memungkinkan kalau ditolak bikin dia demo. Nah, itu kan. Ini jadi adanya ini strike risk-nya, Pak. Kalau pasalnya itu masuk di kritikal, itu bakalan demo tuh, Pak. Ya, karena probable-nya itu udah tinggi banget, di atas 75%. Ya, jadi risk untuk terjadinya demo gede kalau kita nolak pasal yang ada di sini yang mereka nggak dapat, ya. Ini ada yang high, ada yang medium, ada yang low, ada ini udah nggak usah diperhatikan kalau yang di sini mah, gitu ya. Balik lagi di 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi di samping yang tadi mana yang benar-benar dia dapat, kita kombinasikan juga dengan yang kemungkinan kalau itu mereka tidak dapatkan, itu ancamannya demo, ancamannya mogok, gitu. Jadi dari awal itu Pak, proses persiapannya itu harus kuat banget gitu loh. Jadi nggak mendadak tiba-tiba mereka demo. Wah, kok demo ya? Pak, perusahaan ini kan kita menjaga kelangsungan produksi ya. Jangan sampai order yang sudah kita dapat kemudian nggak bisa kita kirim gara-gara ada demo, benar nggak Pak? Dan oleh karena itu, kalau sudah perundingan PKB biasanya itu masuk kategorinya udah apa namanya? Ya sudah merah lah gitu ya. Udah hati-hati manajemen. Jadi makanya harus disiapkan benar. Ini ada tim emergency response dan segala macam kami bicaranya, Pak. Kalau terjadi mogok apa yang harus dilakukan? Ya, sampai kepada pemanggilan dan segala macam. Oke, itu teman-teman. Ini sampai jam berapa nih? Waduh, saya masih banyak. Sambil nanya aja ya, silakan teman-teman. Boleh kita diskusi. Silakan. Saya sambil makan dikit ya. Pak Irwan mau tanya. Silakan Mbak Ajeng. Oke nih, tadi kan sempat disinggung juga nih Pak, kalau kata-kata pembukaan pimpinan dalam perundingan itu penting gitu ya Pak ya. Itu contohnya gimana sih Pak yang bagus gitu sebenarnya kata-katanya yang memang maksudnya kita punya positioning yang bagus gitu dalam perundingan itu yang pertama.
Terus yang kedua, nah tadi kan sempat disinggung juga ya Pak ya, kalau untuk deadlock itu bisa dicarikan dengan humor, makanya perlu ada orang yang seperti itu di pihak kita. Nah terkait dengan itu, formasi yang di pihak kita tuh harusnya bagaimana sih Pak gitu kan? Apakah orang HR juga semuanya kah, atau kombinasi dengan manajemen kah, atau seperti apa gitu? Nah kemudian yang ketiga, nah tadi kan ada juga tuh Pak untuk mencairkan, dan kita juga harus tahu pihak lawan maunya seperti apa, mungkin bisa dimanfaatkan pada saat break juga ya Pak ya. Kalau Ya. bapak-bapak mungkin bisa ngerokok atau ngopi nih Pak gitu, tapi kalau misalkan perempuan gimana ya Pak ya? Baiknya gimana tuh? Mungkin ada pengalaman juga dari yang lain atau ada pencerahan Ya, dari ya. ibu yang lain gitu. Terima Ya. kasih Pak. Baik, makasih Mbak Ajeng. Baik, yang pertama kalau tadi pembukaan dari pimpinan tertinggi kita itu biasanya sih menekankan tentang kelangsungan perusahaan. Ya, jadi manajemen itu pimpinan biasanya menyebutkan apa sih yang menjadi kendala perusahaan, apa sih yang akan dihadapi ke depan, kan? Ya, sehingga kita butuh apa sih gitu ya untuk bisa mencapai itu. Yang biasanya ditekankan adalah butuh ketenangan bekerja, butuh kelangsungan, produktivitas tinggi, kan kayak gitu ya. Jadi kata-kata itu yang nanti akan kita gunakan terus-menerus di perundingan, Mbak Ajeng. Nah, jadi kita selalu ngingatin. Ingat gak kemarin waktu di pembukaan, Presidir kita bilang bahwa kita itu mau ekspansi loh. Kalau kita sampai mogok bisa jadi kita nggak jadi ekspansi. Nah itu kan bisa kita gunakan, Mbak ya. Ingat loh, produktivitas kita masih kurang nih, masih dianggap rendah. Ya. Jadi kalau ini dinaikkan, itu jangan-jangan kontraproduktif. Produktivitas kita bukannya naik malah turun. Gitu, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu memang, mohon maaf, kalau saya kadang-kadang mengkonsepkan ke pimpinan. Ya. Jadi harus ada tim legal yang juga terlibat. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara ini mas saya bisa mentrainingkan 1 hari 2 hari malah ya tentang strategi berunding gitu teman-teman. Ya. Karena kita itu tim itu juga nggak hanya ada yang tim yang langsung berhadapan, tapi juga ada tim yang di belakang. Ibaratnya mah back office-nya gitu loh ya. Sebenarnya back tim kita gitu. Mereka itu mengerjakan apa sih? Gitu. Nah, yang seperti itu kita bentuk dulu, teman-teman. Ya, jadi itu satu, gitu ya. Menjawab pertanyaan yang kedua tadi, kalau bicara komposisi tim, itu nggak harus semuanya orang HR. Ya, misalnya jumlahnya berapa di Mbak Ajeng? Ada 9, ada 5, ada 11? Ya. Tergantung, tapi ya. Kami biasanya memang tim perunding itu dipimpin oleh seorang yang senior manager. Jadi kita nggak pernah memasukkan direktur yang berunding. Ya, senior manager. IM lah. Ya. Sama para manajer. Senior manajernya siapa? Kalau di manufacturing itu production manager. Dia yang tertinggi kalau ditempatkan. Ya, masuknya senior manager. Meskipun senior manager itu ada yang lain juga, tapi kalau untuk ini biasanya timnya memang kita pilih, ya. Yang paling menguasai kan produksi, yang paling harus kita jaga, gitu ya. Karena saya manufacturing ya. Kemudian tim yang lainnya dari mana? Mayoritas orang HR pastinya. HR plan manager, ya. Kemudian kompensasi benefit manager, bisa juga misalnya training manager, bisa kita masukkan. Meskipun mungkin gunanya dia hanya sebagai notulen dari tim manajemen. Ya. Tim yang lainnya siapa? Tim yang lainnya otomatis dari produksi, dari finance, dari sales, bahkan saya juga suka masukkan dari quality, ya dari quality, bahkan termasuk dari tim engineering. Jadi tergantung jumlah kita berapa. Ya. Supaya apa? Kalau menjawab hal-hal yang sifatnya teknis, itu mereka yang bertanggung jawab. Jadi kalau produksi bicara teman-teman serikat pekerja bicara tentang produktivitas, itu orang produksi yang jagonya teman-teman. Mereka punya ukurannya kok segala macam ya. Bicara tentang cost kaitannya dengan listrik dan segala macam, orang engineering, orang finance ada di sana. Dia bisa buka laporan tahunan dan segala macam. Jadi pembagian tugasnya pastinya udah ada karena mereka berspesialisasi. Tetapi semua tim itu
dibekali oleh dari tim HR, teman-teman. Jadi kadang-kadang saya bisa jadi ketua tim perunding, bisa jadi orang nomor 2-nya. Ya, karena misalnya di atas saya waktu saya masih belum senior manager, ya saya orang nomor 2 ya di dalam tim perunding. Tim perundingnya siapa? Ya GM, ya. Nah, tetapi mereka semua itu termasuk GM, itu kita yang bekalin. Jadi pembekalannya dilakukan oleh tim HR. Ya, kita yang tentukan pasal-pasalnya mana saja, pasal mereka apa saja, dan kita jelaskan ini maksudnya ini efeknya ini kalau ditambah. Ya, jadi nanti bersama-sama dengan finance dihitung duluan. Ini kalau mereka kita penuhin naik costnya sekian, efeknya kemana-mana aja. Seperti itu Mbak Ajeng. Ya, jadi sebenarnya itu idealnya kalau menurut saya bagusnya ya, saran saya itu memang harus lengkap full team. Ya, supaya kita bisa menjawab semua pertanyaan. Kan mereka kadang-kadang gini, tim serikat pekerja itu sungkan dengan tim manajemen. Kenapa? Karena dia ada atasannya di situ. Dia ngomong A, dia tahu persis yang dia omongin itu bosnya. Ya, bosnya kan yang paling paham dengan apa yang dikerjakan. Sorry, saya capek lupa menghidupkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaan Mbak Ajeng, kalau misalnya dalam kondisi break, kalau bapak-bapak kan ngerokok sama ngopi gitu ya. Kalau ibu-ibu ngapain? Ya ngobrol aja gitu, berbaur aja sebenarnya sih. Kan nggak semuanya juga mereka itu ngerokok gitu ya. Kan break itu biasanya ya sambil kita makan-makan gitu ya, snacknya segala macam. Jadi berbaur aja. Tinggal dipilih aja nih orangnya yang mana. Dan kami biasanya seperti tadi saya katakan, kita udah tentukan. Tiap tim itu ada peran. Karena mereka pun juga dibekali dengan cara yang sama. Mereka punya peran. Ada yang perannya cuma pengganggu, Pak. Ya, ada istilah-istilahnya bahkan. Ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya sih ya nggak harus juga ikutan ngerokok gitu ya. Yang penting sih berbaur aja, tujuannya adalah ya kita ngobrol biasa aja kalau kita udah kenal dalam keseharian kok Mbak. Ya, jadi seperti itu. Tujuannya sedapat mungkin ya syukur-syukur kita bisa mendapatkan itu tadi ya reserve price-nya mereka, kita dapat yang mereka bisa terima atau ada alternatif lain yang juga mereka bisa terima. Ya, jadi bisa aja terjadi mereka sebenarnya minta kenaikan uang transport. Tapi uang transport kita kasih, kita ngasihnya dalam bentuk yang lain masih diterima juga. Ya udah itu aja yang kita tawarkan. Gitu. Ya, dan hal kayak gitu kan akhirnya muncul pada saat udah seperti mau deadlock gitu ya. Jadi pengalaman saya kadang-kadang mereka juga ada tim yang memang ada yang selalu mencari jalan keluar gitu supaya mereka dapat, karena sama sebenarnya baik tim manajemen maupun tim serikat pekerja itu tetap berusaha ada sesuatu yang mereka dapat. Begitu kira-kira Mbak Ajeng ya, santai aja, nggak usah terintimidasi nggak bisa ngerokok. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Siap ya, teman-teman saya lanjut dulu ya karena udah jam 9:30. Kita masih agak banyak nih ya. Tapi mungkin saya ini cepat aja. Kalau yang ini saya kira teman-teman sudah paham kalau namanya negosiasi itu harus itikat baik gitu ya dan segala macam. Saling percaya itu udah paham lah gitu ya. Kemudian tujuan dalam ada 10 hal dalam negosiasi itu, yang penting adalah tujuannya, outcome-nya itu apa sih? Ya. Kemudian pola pikir, balik lagi mindset teman-teman dari awal itu harus kita bangun gitu ya. Persiapan diri ya, kesan pertama, wah kan juga penting nih ya. Kesan pertama itu menggoda katanya ya. Mengenali lawan bicara dalam negosiasi pasti, jadi bagusnya kita udah punya profilingnya. Mendengarkan secara aktif ya, jadi hati-hati mendengarkan ya, dengerin benar gitu. Deadlock ya, kalau ada deadlock, sikap kita adalah segala sesuatu bisa dinegosiasikan. Selalu bilang begitu. Nggak ada yang namanya deadlock Pak. Segala sesuatu bisa dinegosiasikan. Ya. Kemudian bikin rangkuman, ya, tentukan proses kerjasama selanjutnya. Jadi kalau sudah selesai negosiasi atau perundingan, teman-teman tentukan apa yang bisa kita akan lakukan. Setelah ini
nih, ini berunding untuk kemajuan perusahaan. Oke, setelah ini apa yang kita bisa lakukan untuk kita menjaga ini? Biasanya kalau di saya, mohon maaf, kami di awal memang juga akan memberikan satu penghargaan kepada tim serikat pekerja kalau perundingan kita ini berhasil. Contohnya apa? Ya udah, kita gathering bareng-bareng antara tim perunding dengan tim serikat pekerja, ya. Itu tuh di akhir, teman-teman. Itu tuh salah satunya untuk kita ini. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Oke, kita sosialisasi bareng, ya. Nah, yang 10 barangkali update kesepakatan melalui email, WA, dan lain-lain. Oke, kita kemarin sudah sepakat ini ya, segala macam. Oke ya. Begitu teman-teman, dan sekarang mungkin saya sedikit tentang NLP. Balik lagi mindset, ya. Kita bicaranya human mind concept, ya. Sebelum negosiasi, persiapkan mental, karena negosiasi ini nggak mudah, ya. Mental itu penting banget gitu, ya. Di dalam NLP ada yang namanya presuposisi, ya. Presuposisi itu adalah seperti saya jadi lupa namanya, semacam aturan, ya. Namanya lupa saya. Nah, udahlah, presuposisi aja deh, ya. Anggapan yang harus selalu kita pegang, ya. Jadi yang pertama yang bisa digunakan presuposisi di NLP itu banyak sekali, teman-teman. Saya ngambil beberapa yang bisa kita gunakan di negosiasi adalah yang pertama bahwa makna dari komunikasi itu adalah respon yang kita dapat. Ya, jadi berasal dari respon yang kita dapat. Jadi kalau kita dalam negosiasi mendapatkan respon penolakan, itu berarti komunikasi kita yang harus kita benerin. Karena meaning of communication-nya itu dari respon, ya. Jadi apapun respon yang kita dapatkan, ya kembalikan ke diri kita aja. Oke, kalau gitu mungkin ada komunikasi kita yang harus kita perbaiki, atau mungkin tidak tepat, ya, cara penyampaian dan segala macam. Kan enak tuh nggak nyalain orang lain, tapi memperbaiki diri kita, ya. Karena mindset yang kita kejar, ya. Kemudian yang kedua adalah setiap orang itu dia sebenarnya membuat keputusan yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi apapun yang mereka minta, apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka kita negosiasikan, itu sebenarnya adalah untuk terbaik, teman-teman. Ya, jadi itu enak banget kan kalau kita minta. Jadi kita nggak suzon dulu gitu, ini mah gitu, ya. Kalau gini mah jadi tutup perusahaan. Jangan, gitu, teman-teman. Kita anggap bahwa setiap orang itu punya best choice kok, ya. Kemudian yang ketiga adalah there is no failure, only feedback. Jadi nggak ada yang namanya gagal, teman-teman. Semua itu hanya feedback aja. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu ditolak, itu feedback, ya. Maka kita harus perbaiki. Kita bukan gagal, belum, ya. Bangkit lagi. Apalagi yang kita cari alternatifnya lagi, gitu. Itu penting, teman-teman, ya. Kemudian yang keempat, resistensi itu biasanya kalau kita bicara komunikasi itu adalah tanda dari kurangnya pendekatan, insufficient pacing, ya. Jadi mungkin pendekatan kita yang selama ini kurang gitu. Jadi makanya berunding itu kan harus kenal orangnya dan segala macam, pendekatannya harus ada dulu gitu. Ya, makanya pendekatan itu juga dilakukan di dalam proses-proses non formal, ya, meeting-meeting non formal, break dan segala macam. Perlu pendekatan, teman-teman. Jadi resistensi itu bisa muncul karena itu gitu, kurangnya pendekatan, ya. Nah, bagaimana cara menjaga kedekatan atau menciptakan kedekatan? Dalam NLP disebutnya rapo. Ya, tulisannya rapot, tapi bukan rapot anak sekolah, ya. Bacanya rapo, teman-teman, ya. Apa sih rapo itu? Rapo itu adalah bagaimana membangun hubungan atau kedekatan baik secara verbal maupun non verbal. Supaya apa? Tumbuh kepercayaan, ya, pihak lain kepada kita. Caranya apa? Caranya itu bisa macam-macam. Kalau di HR itu bisa digunakan untuk komunikasi, rekrutmen, seleksi, negosiasi, coaching, training, dan segala macam, ya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman. Ini siapa ini? Presiden Amerika Serikat sebelumnya, ya, Barack Obama. Ini Presiden Barack Obama dengan itu Presiden Prancis kalau tidak salah, ya. Mohon maaf kurang jelas. Lihat cara duduknya, lihat tangannya, ya. Barack Obama itu selalu menyesuaikan. Ini namanya pacing, teman-teman, ya. Jadi ini pacing yang bukan verbal, ya. Lihat Barack Obama dengan Presiden Rusia,
cara duduknya, cara tangannya. Kalau orang sudah merasa sama, itu merasa satu, rasa dekat. Ya. Lihat lagi, tuh. Ya. Jadi ini ada yang namanya pacing dan mirroring, lihat kan, seperti cermin. Penyelesaian negara bisa diselesaikan dengan hanya jalan-jalan di luar. Nah, ya. Jadi benar-benar tuh ya, pakai baju putih, celana hitam, dasinya ya mirip biru ya. Kemudian pada saat ngobrolnya jasnya dilepas. Jadi dijadikan mirror. Ya, ini adalah cara non verbal, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana kalau verbal rapo? Ya, verbal rapo itu adalah kita menyamakan bahasa. Ya, jadi dalam berbicara itu, dalam negosiasi itu kan kita berbicara, teman-teman. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berbicara dengan bahasa yang sama atau menggunakan istilah yang dimengerti. Gitu. Ya. Ya. Nih saya ya. Jadi istilahnya menggunakan predikat yang sama. Ya, jadi itu pacing ya, teman-teman. Jadi predikat itu adalah kata-kata yang mewakili pola berpikir seseorang. Jadi kalau kita ngomong itu sebenarnya menunjukkan cara kita berpikir. Apa yang kita serap melalui indera, mata, telinga, kulit, ya, itu akan yang memunculkan gambar dalam pikiran kita yang kemudian akan kita keluarkan dengan berbicara dan segala macam. Ya. Mata itu gambar, telinga suara, kulit, hidung itu rasa, bau gitu ya. Makanya orang itu ada yang disebut dengan orang visual, orang auditori, ada orang kinestetik. Ya kan? Ada orang yang mudah menangkap itu dari gambar. Ya, anak-anak kita mungkin kalau belajar itu dari gambar. Ada yang menangkapnya itu harus mendengar dari suara, ya. Ada yang harus dia merasakan dulu. Ya. Itu tuh seperti itu kita harus pahami, teman-teman. Ya. Karena yang akan keluar, ya, artinya yang dilakukan itu adalah berdasarkan ini. Ya. Saya kasih contoh, ya. Misalnya ini ada karyawan. Saya tidak melihat manfaat dari produk ini. Ya. Saya tidak melihat. Kalau misalnya reaksi kita atau respon kita seperti ini, Ibu rasakan dulu saja, nanti Ibu akan merasakan manfaatnya. Menurut teman-teman sesuai nggak? Kalau kita ngomongnya begini, kita udah tahu nih mereka ngomong begitu, respon kita ternyata seperti ini. Ya. Kan tadi verbal rapo itu adalah predikatnya harus sama. Karyawannya orang visual, respon kita orang kinestetik, nggak nyambung, teman-teman. Maka yang harus kita respon yang baik itu adalah mari saya bantu Ibu melihat dengan jelas manfaat dari produk ini, gitu. Ya. Jadi dalam kita berargumen saja ada tekniknya, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman belajar NLP itu akan menjadi bantuan yang sangat baik, gitu. Ya. Karena kita orang kalau berbicara dengan hal yang sama, ya kan? Kalau kita bicara komunikasi itu kan harusnya sama gitu jalan ini, ya, satu frekuensi gitu ya. Itu akan mudah, teman-teman. Ya, jadi seperti ini, orang visual ya kita lawan dengan orang visual juga, nyambung gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah pacing, sudah pendekatan, apa yang dilakukan? Kalau sudah melakukan pendekatan, maka tinggal leading, kita bantu, gitu. Kita mimpin. Ya, kalau dia sudah pacingnya mengikuti, ya udah kita pimpin. Kita udah sama, ya udah tinggal diarahkan. Ya, kalau sudah diarahkan, kita udah cocok, ya tinggal dipengaruhin. Ya. Kalau misalnya kita udah menyelaraskan, ya diajak. Ya, jadi itu seperti itu disebut dengan leading, teman-teman. Ya, setelah kita mengetahui proses pacingnya selesai, ya, berjalan. Nah, ini yang disebut di dalam NLP itu adalah Milton Model, teman-teman. Ya, saya nggak ajarin NLP-nya ya, tapi ngasih tahu aja. Ini namanya Milton Model. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya metaprogram. Ini juga salah satu tool di NLP, yaitu metaprogram, yaitu bahwa pada dasarnya setiap diri kita ya itu punya internal program. Ya, terkait apa? Terkait bagaimana kita itu mengatur tentang bagaimana kita termotivasi terhadap sesuatu,
bagaimana kita memproses informasi, atau bagaimana kita mengambil keputusan. Itu tuh ada programnya teman-teman tanpa kita sadari. Ya, jadi setiap kita itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengenali itu? Kalau kita bisa mengenali lawan kita itu cara termotivasinya seperti apa, cara memproses informasinya seperti apa, atau cara dia mengambil keputusan itu bagaimana, itu akan mudah buat kita mengarahkan. Ya, ada yang orang kalau ngambil sesuatu itu keputusan berdasarkan kriteria. Ada yang caranya menjauhi dan mendekati. Ya, contohnya kalau orang, apa sih alasan orang mengambil rumah di komplek tertentu gitu? Mungkin kalau alasannya adalah untuk dia supaya lebih dekat dengan sekolah anaknya, berarti itu alasannya mendekati. Atau kalau alasannya ke sana adalah untuk menjauhi kemacetan, ya itu menghindari berarti kan. Ya. Nah itu tuh hal-hal seperti itu kita bisa jadikan pegangan teman-teman. Aktif, reflektif, ada orang yang aktif gitu ya. Kalau apa-apa aktif dulu gitu, reflektif. Internal, eksternal itu artinya keputusan itu ditentukan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Ya, bisa seperti itu. Ya, ada yang juga berdasarkan harus atau mungkin. Ya, macam-macam teman-teman ya. Ada yang kalau mau memutuskan sesuatu itu prosedur dulu harus diikutin. Ada yang bisa langsung berdasarkan pilihan. Ya. Nah, banyak teman-teman. Ada yang harus digeneralin dulu, baru ada yang memilih spesifik gitu ya. Nah, ini adalah cara kita mengambil orang itu termotivasi atau memproses informasi atau mengambil keputusan. Ini namanya meta program ya. Saya tidak detail dalam hal ini. Kalau mau belajar ini program 2 hari. Ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang paling gampang deh. Ya, buat teman-teman. Apa pertimbangan teman-teman kalau membeli sepatu? Coba saya tanya sedikit deh. Ya. Siapa yang mau jawab dulu? Siapa yang apa pertimbangan teman-teman kalau beli sepatu? Mungkin siapa ya yang mau bantu? Coba. Bu Yuni masih monitor? Atau siapa nih? Ayo. Mbak Lina, boleh Mbak Lina? Nyaman dipakai, Pak. Nyaman? Ya, baik nyaman. ya. Oke, siap. Terima kasih. Berarti kalau di ini dirasa-rasa dulu, dicoba jalan gitu ya? Iya. Katanya. Oke, baik. Pak Yuda katanya bahannya berkualitas. Apalagi? Anak-anak kita sekarang, anaknya kalau beli dasarnya apa ya? Model kekinian. Wah ya. Sneaker. Ya kan? Apalagi teman-teman? Itu adalah cara kita termotivasi dan cara kita mengambil keputusan. Kalau kita tahu itu, mudah makanya nanti dalam mempengaruhinya. Ya. Merek, kalau udah top pasti baik, pasti nyaman gitu katanya. Ya. Jadi kalau kita tahu itu, ya, maka kita akan mudah. Karena orang mengambil keputusan itu dasarnya itu. Ada orang yang sudah milih enak dan segala macam, tapi dia tetap nunggu. Akhirnya datang ke ibunya anaknya, "Ma, saya jadinya ngambil yang ini apa yang ini ya?" Gitu kan? Artinya apa? Keputusannya di tangan orang lain. Itu yang disebut dengan internal eksternal. Ya. Jadi kita kalau udah kayak gitu, yang kita pengaruhi siapa? Orang yang ngambil keputusan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa tahu seperti itu. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari milih sepatu doang. Ya. Oke. Nah, ini reframing. Reframing itu misalnya ini gambar. Air berisi setengah. Ya kan? Air berisi setengah itu ini isi setengah atau isi setengah atau setengah penuh? Sorry. Airnya ya setengah mau habis sama setengah mau penuh. Gitu ya. Mana yang kita biasanya lihat, teman-teman? Ya. Ini kita bicaranya reframing. Reframing itu adalah memberikan pemaknaan baru. Ya. Kalau kita mengatakan air saya ini air, ya, ini habis. Padahal kalau menurut saya, ini air sedikit, ya, setengah penuh. Berarti yang dilihat adalah positifnya. Ya. Jadi itu yang kita harus sampaikan.
ya kepada teman-teman serikat pekerja atau siapapun yang kita ajak negosiasi. Pada saat kita menjelaskan sesuatu, cari cara penyampaian dengan merubah sudut pandangnya. Ya. Kita rubah ke sudut pandang yang positif. Misalnya itu tadi, kenapa sih kita nggak mau memberikan kenaikan upah sesuai yang mereka minta? Kenapa? Bukan berarti kita pelit, gitu kan? Reframing, kita tunjukkan, kita rubah cara pandangnya. Yang tadi dia bilang, wah Bapak itu nggak pelit. Oh bukan pelit Pak. Ya. Contoh yang kami juga dilakukan di tim sales kita, produk kami itu terkenal mahal. Ya, jadi karena customer tuh selalu bilang nggak mau pakai produknya Pak Irwan. Kenapa? Mahal. Nah, tim sales kami sekarang kita bekali bahwa untuk mengcounter ya istilah mahal sama orang di luar sana customer, kita selalu menyampaikan bahwa kualitas itu tidak bisa dibohongi. Ya, jadi ada harga itu satu, ya kan? Kan kita ujung-ujungnya pasti ke situ ya, pengen kualitas bagus tapi pengen bayar murah ya, silakan terima aja hasilnya seperti apa gitu. Ya. Nah yang lainnya kadang-kadang kita bilang oke, betul kita mahal tapi kita bisa karena kita bisa menaikkan efisiensi mesin sekian persen karena kita perusahaan servis hidrolik ya. Jadi itu. Jadi bagaimana kita mengcounter dengan cara memberikan satu pemahaman yang baru, ya itu namanya reframing, teman-teman. Ya, oke, saya lanjut. Ya, kalau ini berarti fokus pada hal yang positif, memberikan komentar positif, melihat dari berbagai persepsi, ya. Kemudian setiap perilaku itu bermanfaat ya. Jadi selalu begini, bicaranya potensi itu lebih besar dibandingkan ujian. Ya. Kita harus gitu. Ini kalau hujan ya, kita jangan mengeluh. Ya. Hujan itu pasti setelahnya hujan cerah. Nah, gitu ya, pemandangannya pasti bagus. Pada saat hujan itu turunnya rahmat. Ya, dan segala macam. Itu reframing, teman-teman. Ya. Nah, ini yang penting juga, teman-teman. Ya, kalau kita berunding itu, ya, maka kan kadang-kadang kalau berunding kita orang bilang nggak mau, nggak setuju, saya tolak. Nah, bagaimana cara kita merubah dari yang tadinya tidak menjadi mungkin, dari mungkin menjadi ya, oke, saya setuju. Nah, teman-teman, ini butuh ilmu tersendiri, teman-teman. Jadi salah satunya adalah menjadikan penolakan menjadi persetujuan adalah pertama mengajukan pertanyaan, eksplorasi keberatan. Kenapa sih? Ya ada apa sih? Gitu ya. Jadi eksplorasi hambatannya. Kemudian dengarkan dan terima keberatan mereka. Ya, syaratnya adalah hindari penggunaan kata tapi. Jadi dalam kita berbicara, bernegosiasi, itu tadi ilmu komunikasi kita itu penting gitu. Satu, predikatnya harus sama, ya kan? Tadi kita belum bicara tentang NLP ya. Ya, kemudian hindari menggunakan kata tapi. Saya setuju tapi, nah itu sama juga bohong, teman-teman. Karena kita menganulir perkataan kita yang di depan kalau menggunakan tapi. Maka yang harus kita gunakan adalah menggunakan kata dan. Baik teman-teman, saya setuju dengan apa yang teman-teman sampaikan dan kami juga percaya bahwa produktivitas itu penting. Wah, gitu ya. Dan teman-teman, ya. Jadi jangan menggunakan tapi, ya. Atau gunakan pertanyaan as if. Gimana kalau kita, ya? Gimana jika kami bantu? Gitu ya. Makanya ada penggunaan tawarkan bantuan, teman-teman. Ya, itu untuk menghindari penolakan supaya menjadi persetujuan. Jadi NLP itu N-nya adalah neuro, cara berpikir, L-nya itu adalah linguistik, linguistik itu adalah cara berbicara, P-nya adalah programming. Bahwa dalam diri kita semuanya itu bisa ada program, ya. Jadi secara keseluruhan ilmunya ini luar biasa, teman-teman. Ya. Kalau kita mau pakai, ya. Contohnya rencana
bahasa massal. Bagaimana menjadi penolakan menjadi persetujuan, ya kan? Kita menyelamatkan orang banyak kok, ya, dibandingkan yang sedikit, gitu ya. Itu tuh udah berbeda, teman-teman. Ini teman-teman bisa baca sendiri mindset shift, ya. Jadi mindset itu kalau digeser itu seperti apa? Bagaimana kekuatan komunikasi, ya. Seperti itu, ya. Contoh yang paling akhir di sini, jangan bicara kita tapi jangan bicara saya tapi bicara we. Jangan emosi tapi empati. Fairness itu harus kita tunjukkan dengan fakta-fakta, data dan segala macam, ya. Jangan pernah takut, kita harus punya belief, ya, pada diri sendiri, ya. Kalau terbatas, ya carilah possibility-nya, kemungkinan alternatif yang ada, ya. Itu selalu pasti bisa seperti itu. Oke, teman-teman, ini pertanyaan konfirmasi juga kadang-kadang penting meskipun kayaknya sepele, ya. Ini disebut dengan take question. Jadi untuk mengalihkan secara pikiran bawah sadarnya, ya. Pikiran sadar itu harus dialihkan, teman-teman, supaya masuk ke alam pikiran bawah sadar, ya. Jadi kata-katanya adalah menggunakan sugesti, ya, menggunakan kata-kata betul kan, ya, benar, ya, ya kan, betul kan, ya. Jadi contohnya ada nggak di sini ya? Saya lupa. Oh ya, tentu Bapak ingin agar investasi pendidikan untuk anak tidak sia-sia, iya kan Pak? Ya, dengan kita mengatakan iya kan Pak, itu secara bawah sadarnya dia akan mengatakan iya, ya. Setelah Bapak bandingkan, Bapak bisa lihat bahwa penawaran perusahaan ini lebih baik dan lebih bagus menguntungkan dibandingkan bila kita tetap berkasus. Benar nggak Pak? Benar kan Pak? Ya. Itu secara bawah sadarnya dia akan terbawa mengatakan benar. Kalau sudah arahnya ke sana, teman-teman, arah ke negosiasi yang kesepakatan, insya Allah akan lebih dekat. Ya. Saya yakin semua yang hadir di sini ingin menyelesaikan permasalahan secara damai. Betul kan Pak? Ada nggak yang orang bilang enggak? Ya, rasanya sih nggak begitu, gitu. Ya. Oke, ini yang selebihnya saya pikir teman-teman ini aja udah biasa, harus ada komitmen, pemahaman terhadap undang-undang itu juga harus sama, gitu ya. Kalau kita bicara negosiasi di perundingan PKB dan segala macam kan berarti harus paham undang-undangnya, gitu ya. Komunikasi, empati, fakta, data, gitu ya. Yang lain-lain, pahami kasusnya, ya. Dan saya kira itu teman-teman. Ya, jadi dalam negosiasi itu yang penting itu adalah give, kita memberi dulu, ya, dan kemudian we shall receive, ya. Jadi kita akan mendapatkan. Jadi jangan kita hanya frontal minta tanpa kita memberi, ya, susah kalau udah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, teman-teman. Silakan sebelum kita akhiri, barangkali teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, saya persilahkan. Silahkan, barangkali siapa? Oh ya, siapa di sini yang udah belajar NLP? Barangkali ada? Mas Adit udah belajar NLP belum? Belum Pak, mau belajar nanti. Oke, siap. Nanti mau saya bawa kelas, mau ikut daftar? Boleh Pak. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Ajeng barangkali? Pak Isa? Wah. Sudah pernah Pak, cuma belum total. Gitu ya? Iya. Nah, tapi asik kan Pak? Asik kan, lebih banyak money patching, reframing, mirroring. Iya. Dan itu kalau diterapkan beneran berhasil Pak. Ya. Cuma ya memang ya harus banyak latihan. Karena kalau saya kan udah ini juga Pak, member di Indonesian Board IBH. Oh, IBH juga ya, IBH juga ya. Iya Pak. Saya udah di trainernya Pak. Cuman udah lama saya nggak ngasih training tentang NLP dan hipnosis Pak. Saya udah CHT juga sebenarnya. Sama Pak. Cuma kan itu sih ya. Makanya saya juga dengan teman-teman itu kita untuk yang HR NLP juga kita lakukan ya. Jadi saya gabung juga dengan teman-teman di HR NLP internasional gitu ya. Itu tadi untuk mengembangkan bahwa ya, NLP ini untuk di dalam dunia HR bagus banget dikembangkan. Karena kan kita bicaranya orang ya, pengembangan orang, berhadapan dengan orang gitu. Itu teman-teman, silakan kalau masih ada yang mau diskusi. Kita sudah jam 10 malam, mohon maaf ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi terlambat ya.
mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya paling nggak nambah wawasan teman-teman ya. Kemudian terkait dengan seperti yang saya tulis ya, kalau teman-teman butuh materi dan kalau perlu sertifikatnya nanti WA ke saya aja ya. Cuma mungkin ya butuh ada sedikit, kan harus memberi gitu ya untuk kita ini ya sama-sama. Siap-siap, Pak. Silakan Iya, ya. siap. Di WA aja gitu ya teman-teman. Nanti saya sampaikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga buat Bu Lina ya, semua yang hadir di sini. Terima kasih, Pak. Nanti jangan lupa minggu depan kita akan ada diskusi terkait dengan productivity dan hustle culture. Kemudian di tanggal 27 rencananya itu nanti ada teman saya yang bicara tentang pemagangan ya, bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya melalui pemagangan ya. Jadi saya ingin benar-benar menggunakan fasilitas WA Group Harmoni ini untuk kita benar-benar bisa saling mengajari lah paling tidak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah kita semua. Amin. Jadi kalau teman-teman juga yang ada sesuatu yang bisa ajarin, kontak aja saya Pak. Kita bagi-bagi aja ilmunya di sini. Setuju? Ya. Setuju. Jadi baik, saya kira itu saja teman-teman. Boleh sebelum kita tutup, mungkin kalau boleh berkenan open kamera, kita foto bareng. Open kamera. Open videonya maksudnya ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Paling nggak ya lumayan lah gitu ya. Kita foto dulu ya. Halo Pak Abduh, apa kabar? Ya, oke, Bu Lina, Pak Waholi, makasih. Ya, Pak Muhammad Nasbi. Oke, keren semua nih, ya. Baik, silakan teman-teman. Saya foto dulu ya. Boleh bergaya masing-masing. Ya, ada Pak Wisnu Ramdhani juga ini. Halo, apa kabar Pak? Ya, oke, saya itu. Siap, alhamdulillah, makasih teman-teman semuanya.